berjalan. Baik, tentang surat dakwaan saya belum bagiin ya Bu ya? Belum Pak. Belum ya? Oke. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai surat proses penuntutan. Ya. Mulai dari pra penuntutan sampai ke dari suara bocor ya. Oke, baik. Mulai dari proses pra penuntutan hingga penuntutan. Ya. Saya izin share screen Bapak Ibu sebentar. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, perkuliahan kita pada hari ini ya, kita akan membahas mengenai pra penuntutan dan penuntutan. Kalau kita kemarin sudah bicara kompetensi, sudah bicara acara pemeriksaan, ya dari sisi pengadilannya. Sekarang kita bicara dari sisi penuntutnya, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat, ya, ini adalah gambaran proses penyidikan dan penuntutan, ya. Mulai dari tahap penyidikan di awal, ya. Di sini saya nggak tulis, mulai dari laporan atau dari pengaduan, ya. Kemudian diperproses penyelidikan, ditingkatkan menjadi penyidikan, ya. Selanjutnya kemudian kalau sudah selesai dari tahap penyidikan oleh penyidik, maka berkas perkara dinyatakan lengkap, lalu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau ke kejaksaan, ya. Dari sini kejaksaan akan meneliti berkas tersebut, ya. Kalau menurut jaksa itu sudah lengkap, maka dinyatakan P21. Sudah lengkap, ya. Tapi kalau dinyatakan berkas kurang lengkap, ya. Nah, artinya berkas itu harus dikembalikan kepada penyidik oleh penuntut. Supaya apa? Dengan dilengkapi petunjuk. Jadi, penuntut akan bilang, "Hai penyidik, ini berkas yang Anda kirim belum lengkap. Tolong periksa ini, tolong cari bukti ini, tolong itu. Lengkapi." Nah, ada batas waktunya. Jadi proses ini kemudian dilakukan oleh penyidik, lalu dilimpahkan kembali ke jaksa jika sudah memenuhi syarat. Nah, proses ini yang dikenal dengan nama pra penuntutan. Ya. Jadi pengembalian berkas dengan petunjuk, ya. Ada dari P18, dari P19 sampai P21 itu kode-kode surat. Ya, surat-surat internal antara penyidik dengan penuntut karena itu mengacu kepada peraturannya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai pra penuntutan, inilah sebenarnya di tahapan ini. Ya. Nah, kita coba lihat ke tahap pra penuntutan. Di KUHP diatur ya di Undang-Undang 16 2004 ya. Di dalam Undang-Undang tentang 16 2004 ini, pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Setelah ada pemberitahuan dimulainya penyidikan atau yang dikenal dengan surat perintah dimulainya penyidikan, SPDP. Ya, sebenarnya prosesnya dari awal, ya. Dari awal dia memantau itu sebagai supervisi itu adalah bagian dari proses pra penuntutan. Ya, cuma di dalam praktek ya biasanya nanti setelah dilimpahkan diteliti, nah itulah baru proses diteliti betul oleh kejaksaan. Ya. Nah, kemudian dia meneliti kelengkapan berkas, kira-kira buktinya kuatkah atau tidak. Nah, kalau masih kurang dikasih petunjuk supaya dilengkapi. Sehingga bisa nggak berkas tersebut dilimpahkan atau masuk ke tahap penuntutan. Nah, inilah yang disebut dengan pra penuntutan. Ya, di KUHP di pasal 14 huruf B, ya, kewenangan penuntut umum ya salah satunya adalah mengadakan pra penuntutan. Ya, apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan. Ya, karena ketika Bapak Ibu ketika proses penyidikan ini kewenangan semua ada di penyidik. Tapi begitu sudah masuk penuntutan, ya, sebelum masuk penuntutan namanya pra. Pra penuntutan inilah yang kemudian ya oleh jaksa penuntut umum diwajibkan untuk memeriksa. Ya. Kalau belum sempurna, sempurnakan. Macam-macam bentuknya, bisa
misalkan menurut penuntut umum, penyidik ini ada saksi yang perlu diperiksa lagi atau perlu dimintai keterangan lagi terkait peristiwa tanggal sekian jam sekian. Kenapa? Karena pernah disinggung tapi tidak pernah dimintai keterangan secara detail, katakanlah begitu, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, ini penyidik yang melakukannya. Atau misalkan menurut penyidik keterangan ahli kurang digali lagi, menurut penuntut umum keterangan ahli ini masih ada yang kurang, sehingga kalau diajukan masih gantung misalkan gitu. Nah, sebaiknya dimintakan keterangan lagi, boleh pemeriksaan tambahan. Nah, kurang lebih begitu bentuknya, ya petunjuknya. Atau hal-hal teknis lain yang menurut penuntut itu perlu ditambahkan atau dilengkapi oleh penyidik. Nah, kemudian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian penuntut umum, jadi penuntut umum ya, tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah mereka yang punya pendidikan khusus sebagai penuntut. Ya, yang lain kan jaksa fungsional aja. Ya, misalkan orang kejaksaan yang mengawal tahanan, nah itu kan bukan penuntut umum, itu hanya pengawal tahanan aja, tapi kejaksaan. Ya, sama kayak penyidik, semua polisi belum tentu penyidik. Ya, harus sekolah dulu khusus, pendiklat khusus. Ya, nah, jadi penuntut umum ini yang udah mengerti betul bagaimana beracara di pengadilan, dan dia memeriksa. Kalau dia tidak lengkap, maka dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk. Ya, nah penyidik wajib setelah menerima berkas itu melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, menyempurnakan petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan oleh penuntut umum. Jadi mereka koordinasi nih, komunikasi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu di sini sebenarnya ini kalau menurut Prof. Marjono Jurekso Diputro, menurut beliau dalam sistem peradilan pidana adalah lebih pas kalau misalkan penuntut dengan penyidik ini di dalam satu lembaga. Dua fungsi yang berbeda ini dalam satu lembaga. Kenapa? Untuk memaksimalkan hasil penyidikan. Supaya apa? Supaya ketika terjadi kekurangan-kekurangan tidak ada lagi tuh bolak-balik berkas seperti yang terjadi saat ini. Ya, contoh yang ideal itu ya kayak di negara-negara luar, misalkan adalah KPK. Institusi KPK membawahi penyidikan dan penuntutan tipikor. Nah, ini sebenarnya yang ideal kalau menurut Prof. Marjono Jurekso Diputro. Beliau almarhum ya. Beliau sebenarnya kriminolog, tapi beliau meneliti tentang sistem peradilan pidana, administrasi peradilan pidana yang pas seperti apa. Ya, kebetulan beliau guru saya S2 waktu itu. Nah, beliau ini menyatakan hal lebih baik begitu. Supaya penuntut langsung mensupervisi dari waktu ke waktu proses penyidikan. Ya, jadi lebih komprehensif, lebih detail gitu ya. Begitu masuk penuntutan, yes, oke. Lampu hijau, ACC, P21 siap buat dakwaan. Tinggal pelimpahan. Karena penuntutnya udah tahu apa yang terjadi pada proses penyidikannya. Tapi kalau selama ini kan dari penyidik di lembaga kepolisian, lalu ke penuntut di lembaga kejaksaan, ya maka ya beginilah gitu ya. Masih ada bolak-balik. Kalau Bapak Ibu ikutin kasus, contoh lah ya, kasusnya Jessica Wongso dengan Mirna, korban Mirna itu berapa kali bolak-balik berkas dari penuntut penyidik, bolak-balik terus, gitu ya. Akhirnya tidak efektif. Ya, dianggap seolah-olah penyidik ini nggak profesional kali lah, sampai 2-3 kali lebih dibolak-balikkan berkasnya. Ya, nah diharapkan kalau ada komunikasi dari awal dari waktu ke waktu, mungkin ini bisa memaksimalkan hasil penyidikan. Ya, karena memang penyidik tidak punya hak untuk melakukan penuntutan di depan pengadilan. Atau kita kenal dengan asas oportunitas. Ini kewenangan murni dimiliki oleh kejaksaan. Di Belanda juga demikian. Ya, asas oportunitas ini hanya dimiliki oleh lembaga kejaksaan. Ya, di Belanda sama. Ya, karena kita kiblatnya ke sana. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini maksud dengan pra penuntutan. Jadi pra penuntutan itu sebenarnya prosesnya sederhana, ya tetapi ya begitu bolak-balik. Nah, kemudian, oke, sebelum saya lanjut,
Ada Bapak Ibu yang mau bertanya soal penuntutan dan pra penuntutan? Belum ya? Nanti sambil berjalan lah ya, saya rasa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk namanya penuntutan. Penuntutan itu kita masuk di dalam apa namanya? Di dalam KUHP ya. Di pasal 1 ayat 7 KUHP ya, ini saya belum masukin di slide. Itu dinyatakan demikian. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini ya, KUHP maksudnya ya, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sebenarnya proses penuntutan itu adalah berkas yang tadinya sudah lengkap, ya, dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dibuatkan surat dakwaannya, lalu dikirim ke pengadilan dengan surat permintaan, mohon ketua pengadilan agar perkara ini bisa segera diperiksa. Ya, dakwaannya ini, terdakwanya atas nama ini. Nah, itu. Ya, disinilah sudah masuk namanya proses disebut dengan dakwaan atau dengan tersangka dirubah menjadi terdakwa. Ya. Nah, di sini prosesnya. Nah, jadi memang ini setelah beres semua. Ya. Tetapi sebelum masuk pelimpahan tersebut ada satu step yang namanya dakwaan. Ya. Nah, nama dakwaan ini ya Bapak Ibu, nah seperti yang ada di sini, di KUHP itu ya menggunakan istilah surat dakwaan. Ya, tetapi ya di HIR yang aslinya hukum acara itu sumbernya dari sini, hukum acara pidana disebut surat tuduhan. Ya. Nah, surat tuduhan ini kemudian HIR ini kan sudah tidak berlaku karena sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ya, jadi kita menggunakan terminologi surat dakwaan sesuai KUHP. Nah, di KUHP sendiri nggak diatur apa sih yang dimaksud dengan dakwaan. Ya, kalau kita bukan miripkan ya, tapi kita analogikan dalam perkara perdata, ya hampir mirip lah dengan gugatan. Ya, bahkan di HIR gugatan itu digunakan istilah tuntutan. Cuma kalau pidananya tuduhan, ya accuse, ya to accuse ya. Nah, perbedaannya kalau gugatan justru dibuat oleh pihak yang merugi, yang mengalami kerugian. Ya kan? Oh, saya mau gugat dia karena dia melanggar perjanjian kita. Saya mau gugat dia karena dia nggak bayar hutang. Ya. Nah, pihak yang rugi. Tapi kalau dakwaan, jaksa penuntut umum tidak mewakili kepentingan korban. Yang buat dakwaan kan jaksa. Tapi dia nggak wakili kepentingan korban sebenarnya. Kalau kita lihat, prinsipnya adalah terdakwa itu adalah melanggar peraturan yang dibuat oleh negara. Ya. Dalam hal ini, negara sebagai penerima mandat. Ya, kalau kita belajar teori teori lahirnya suatu negara, ada namanya du kontrak sosial. Ada teori-teori yang lainnya. Tapi pada umumnya adalah kontrak sosial antara individu-individu dengan negara. Hai negara, kami menyerahkan sebagian hak-hak kami sebagai warga negara untuk Anda jaga, Anda atur, gitu kan? Nah, jadi ketika dibuat peraturan itu adalah mandat dari warga negara. Ketika peraturan dilanggar, jadi korbannya bukan lagi individu-individu masyarakat, tetapi sebenarnya dalam arti de jure adalah si negara korbannya karena dia yang buat. Ya, makanya jaksa tidak pernah mewakili kepentingan korban di sini di dalam hukum acara pidana ya, nggak pernah. Ya. Jadi kalau misalkan ada bilang, Pak jaksa ini kok dakwaannya rendah sekali, tuntutannya rendah kali gitu ya. Nah iya, karena kan dia nggak mengakomodir kepentingan korban sebenarnya. Ya, tetapi sekarang ini ya harapannya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa berupa dakwaan itu diharapkan bisa mengakomodir kepentingan korban. Misalkan
Oh, korbannya adalah kasus pelecehan anak. Anaknya dicabulin. Anaknya masih umur 3 tahun. Ini psikis, mental semua terganggu seumur hidupnya. Kira-kira bagaimana dakwaannya? Pantaskah misalkan sekian tahun tuntutannya? Atau bagaimana? Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Tapi secara resmi memang bukan mewakili kepentingan korban. Ya. Jadi kalau ada anggapan, wah jaksa tidak mau memperhatikan kepentingan korban, ya iyalah. Korbannya negara kok. Negara sudah buat undang-undang untuk melindungi. Ya, jadi ketika ada pelanggaran, ya undang-undanglah ditegakkan hukum oleh dakwaan. Ya, nah ini prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Nah, dakwaan ini kita bisa lihat dari doktrin. Nah, contoh pendapatnya Harun M. Hussein, ya, dakwaan itu adalah suatu surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani penuntut umum. Jadi kalau nggak ditandatangani nggak sah itu, ya. Masih kertas warna mau dibilang merah tapi agak-agak merah muda gitu ya. Warna merah muda surat dakwaan itu, ya. Kertasnya beda. Kalau gugatan bebas, mau pakai kertas warna apa juga bebas. Tapi kalau dakwaan biasanya warna merah gitu ya. Tapi nggak merah kali, merahnya agak ngeping malah. Ya. Jadi harus diberikan tanggal dan ditandatangani. Secara formal kalau itu nggak ada, nggak sah itu. Bahkan dianggap kalau diajukan ke pengadilan itu sebagai draft doang itu karena nggak ada tanda tangan pejabatnya. Meskipun nama NIP-nya ada. Ya. Nah, dakwaan ini menurut Harun M. Hussein ini isinya adalah identitas lengkap terdakwa. Ya. Mulai dari Pak Setio ada yang mau ditanyakan? Boleh Pak, boleh tanya Pak. Oh iya, silakan Pak, silakan. Tunggu. Malam Pak. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore. Pak, tadi disampaikan saat adanya komunikasi antara penyidik dan penuntut. Ya. Berarti masih ada masih status P19 Pak ya. Nah, ya. Berarti apakah dimungkinkan seorang jaksa sebelum P21 memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa hasil penyidikan kan kurang lengkap. Bisa nggak seorang dari jaksa dalam hal ini penuntut memberikan petunjuk kepada penyidik? Kenapa si A ini tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kok cuma si B dan C saja? Padahal sudah jelas-jelas di dalam berita acara ini bahwa si A tersebut tanda petik turut serta Pak. Terima kasih Pak Lona. Oke, terima kasih Pak Setio. Jadi Pak memang di dalam praktik itulah yang saya bilang Pak, idealnya nih Pak, ini kan Bapak bisa lihat di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 16 2004, idealnya pra penuntutan adalah tindakan jaksa memantau perkembangan penyidikan setelah menerima SPDP sebenarnya. Ya. Jadi dari awal ya penyidik itu wajib memberitahukan, "Hei penuntut, kami sedang menyidik loh perkara ini atas nama tersangka ini atau tersangkanya belum ada, lagi dicari." Ya, harusnya dari awal sudah ada supervisi. Kurang ini, kurang itu. Nah, tapi dalam praktek biasanya setelah selesai penyidikan dari penyidik dilimpahkan ke penuntut, barulah di situ diteliti oleh kejaksaan. Dalam praktek begitu, Pak. Makanya tadi saya sampaikan kalau Prof. Marjono Reksodiputro berpendapat sebaiknya satu lembaga saja, dua fungsi ini kayak KPK. Jadi ideal. Jadi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, dia hati-hati betul. Sudah berpikir sampai kira-kira kalau di pengadilan lolos nggak nih orang, ya kuat nggak buktinya. Jadi sudah berpikir ke arah situ, ya karena dia sebagai penuntut juga. Nah, cuma makanya Bapak Ibu kalau kita lihat di ya yang satu atap aja antara fungsi penyidikan dan penuntutan di KPK, kadang-kadang masih ada tuh terdakwa yang bebas atau yang divonis rendah, ya kasus tipikor, apalagi yang terpisah gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak mengurangi sih Pak. Cuma memang secara teknisnya aja yang berbeda. Begitu Pak. Mungkin begini Pak ya. Lona. Di kejaksaan itu khususnya di Pitsus, jika Pitsus sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi, ya, di mana penyidiknya juga dari kejaksaan dan penuntutnya kejaksaan. Nah, ini pernah terjadi Pak, bahwa seseorang tersebut ternyata bisa bebas. Contoh yang kasus paling menonjol adalah Pak Lanyala Pak ya. Nah, Lanyala itu kan mataliti, itu disidik di kejaksaan
di kejaksaan dan dituntut di kejaksaan. Nyatanya juga bebas, Pak. Padahal itu kalau kita katakan itu kan satu atap, Pak Lona. Ya. Mohon pencerahannya, Pak. Ya Pak, makanya kasus pidana itu kita lihatnya case by case, Pak. Nah, saya memang tidak mengikuti yang kasusnya Lanyala Mataliti itu. Apa namanya? Nah, jadi gini Pak, ini bicara fungsi teknis sih Pak. Artinya ya tidak menjamin, bukan berarti akan menjamin bahwa satu atap itu akan efektif, Pak ya. Efektif, ya. Cuma dilihat ya akan lebih bagus karena selama ini setelah udah beres di sini baru dilimpahkan, baru diteliti. Harusnya kan dari awal ditelitinya, ya kan dipantau lah Pak sama kejaksaan. Ya tapi dengan prakteknya tidak. Ini kan ada egosentris institusi juga kan. Ya mana mau juga pihak penyidik merasa ngapain dipantau-pantau? Ini bukan atasan saya gitu kan. Ya secara manusiawi pasti ada merasa begitu. Kok kita diawasi sih sama lembaga lain gitu kan, nggak independen dan seterusnya. Ya tapi kan bunyi undang-undang demikian. Gitu. Artinya memang tidak menjamin betul, ya Pak. Tapi memang idealnya demikian, Pak. Begitu. Harapannya demikian. Ya, tapi kan ini bicara tentang orang, Pak. Penyidiknya orang, penuntutnya orang. Kadang-kadang juga kalau berdapat tim penyidik yang ternyata berseberangan dengan penuntutnya, ya mungkin pernah ada kasus apa berseberangan, ada masalah, ya bisa jadi ini kebawa juga dalam proses penyidikan. Misalkan, ngapain lagi minta ini, tunggu aja kita limpahkan, nanti tinggal kita lengkapi, ngapain capek-capek bolak-balik. Ya, mungkin begitu juga, Pak. Ya, tetapi yang ini bicara balik ke personal, Pak. Tetapi secara sistem memang terpisah dalam praktek. Tapi ada harapan dari ada harapan lah ya dari Prof. Mariono itu supaya kiranya bisa kayak KPK. Begitu. Nah, KPK memang betul karena KPK itu dikunci dengan tidak punya kewenangan melakukan SP3. Sehingga dia betul-betul hati-hati dalam menetapkan tersangka, dalam menyidik sesuatu. Ya, bukan dia dalam arti ya terlepas dia kesannya ada pilih-pilih, tebang pilih gitu kan. Tetapi terlepas dari itu ya penetapan tersangka, prosesnya segala macam mereka betul-betul agak lama karena mereka berhati-hati supaya jangan lolos gitu kira-kira di pengadilan. Begitu gambarannya Pak ya. Baik. Tapi intinya si penuntut boleh Pak ya memberikan petunjuk bahwa ini boleh ini harus dijadikan tersangka tuh boleh Pak. Iya boleh Pak. Nanti misalkan setelah udah pelimpahan, penyidik kok ada 2 orang pelaku, ada saksi yang melihat pelakunya lebih dari 1, kenapa yang 1 nggak diperiksa? Misalkan begitu. Kan ini tanda tanya. Nah itu penyidik penuntut pasti bisa kasih petunjuk ke situ Pak. Boleh. Iya Pak. Oke. Makasih Pak Lona. Makasih Pak. Bu Liana selanjutnya silakan Bu. Sore Pak. Pak mau tanya. Tadi kalau misalkan di penyidikan di kepolisian kan, misalkan perkaranya diberhentikan bisa SP3. Tapi kalau sudah berkas P21 di kejaksaan sudah lengkap, apakah masih ada kemungkinan bahwa di kejaksaan bisa memberhentikan perkara Pak dalam praktek? Satu. Yang kedua adalah tadi kalau penyidikan dalam sama-sama yang melakukan penyidikan misalkan korupsi dan lainnya di kejaksaan. Di kejaksaan sendiri apakah prosesnya hukum acara pidana nanti P18, 19, 20, 21 itu ada jaksa yang penyidik terus nanti masuk ke jaksa penuntut itu memang prosedurnya sama atau berbeda Pak kalau satu atap? Itu Pak, thank you. Oke, terima kasih Bu Liana. Jadi Bu Liana dan Bapak Ibu lainnya ya memang kejaksaan mempunyai kewenangan selain menuntut, kewenangan utamanya adalah menuntut ya. Tetapi juga dia punya kewenangan untuk menyidik juga dalam perkara-perkara tertentu ya. Nah, contoh kasus tipikor ya. Nah, jadi di kejaksaan itu ada bagian-bagian penyidikan, ada bagian penuntutan juga ya. Jadi kayak kemarin pengalaman saya di nangani tipikor di Manado itu penyidiknya adalah Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi karena melibatkan BUMN. Kemudian dengan perusahaan ikan lokal di Bitung. Nah, kemudian penuntutannya pun oleh Kejaksaan Tinggi juga. Ya, bukan Kejaksaan Negeri tapi Kejaksaan Tinggi. Ya, jadi artinya dimungkinkan aja cuma berkasnya cuma pindah ruangan sama ruangan sebelah gitu. Penyidikan dengan penuntutan. Nah, itu dimungkinkan. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan yang pertama tadi tentang bisa nggak menghentikan penyidikan atau penuntutan? Boleh aja, Bu. Mereka punya namanya surat ketetapan penghentian penuntutan. Kewenangan itu ada. Ya, jadi tergantung kondisi. Misalkan setelah diteliti ulang segala macam, nah ini bisa saja dinyatakan dihentikan oleh penuntutannya. Atau dia masuk kategori
berkaitan dengan kepentingan umum sehingga dilakukan deponering oleh jaksa agung. Ya, deponering atau seponeren ya. Dikesampingkan tuntutannya demi kepentingan umum. Itu mungkin ada kayak kasusnya Bibit Chandra dulu, ya, pimpinan KPK oleh Jaksa Agung. Dan hanya Jaksa Agung yang punya, bukan bukan Kejaksaan Negeri, bukan Kepala Kejaksaan Tinggi, bukan, tapi Jaksa Agung. Ya, jadi dimungkinkan aja, Bu, ya, tergantung dari pemeriksaan dari kejaksaan nantinya. Begitu, Bu. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut kembali. Ya, oke. Kembali kepada surat dakwaan. Nah, pendapat Harun Hussein ini, ya Bapak Ibu. Nah, ini selain ada identitas lengkap dari terdakwa, juga memuat rumusan tentang tindak pidana yang didakwakan, termasuk unsur-unsurnya. Ada uraian WTK-nya, waktu tempat kejadiannya. Ya, ya. Kemudian, ya, Bu Liana mau nanya lagi? Oh, kepencet ya. Oke, baik. Nah, ada uraian waktu dan tempat kejadian perkara. Ya, nah, dan menurut Harun Hussein, surat dakwaan ini adalah dasar dari pengadilan dan membatasi pengadilan untuk memeriksa hanya seputar ini aja. Artinya kalau dia didakwakannya 338, ya hanya itu diperiksa. Tapi ternyata yang terbukti ternyata 351, ya, penganiayaan berat sehingga mengakibatkan matinya orang lain, ya itu lain cerita. Meskipun dia pelakunya, tapi pasal yang tepat ternyata pasal 351 ayat 3 misalkan. Bukan 338 apalagi 340. Ya. Sehingga 338 ini tidak terbukti. Ya, justru yang kalau ada 351-nya 351-nya terbukti. Tapi kalau misalkan di dakwaannya, ya, dia cuma tulis mendakwa terdakwa dengan pasal 338 dakwaan tunggal. Tetapi ternyata 338 tidak terbukti. Apa yang harus terjadi? Ya dibebaskanlah. Ya, padahal sebenarnya dia kenanya harusnya pasal penganiayaan. Ya, berarti ini apa? Berarti dakwaannya nanti kita lihat, dakwaannya tidak cermat berarti. Ya, tidak lengkap. Sehingga lolosnya terdakwa padahal pelakunya betul dia. Ya, nanti kita lihat ada bentuk-bentuk surat dakwaan. Ya. Nah, ini maksud saya hakim hanya periksa apa yang dibatasi di dalam dakwaan aja, nggak boleh keluar dari dakwaan. Ya. Nah, menurut Yahya Harahap, ya, dakwaan itu adalah suatu akte tertulis, ya, dibuat oleh pejabat kejaksaan. Ya, dia membuat perumusan tindak pidana yang didakwakan, yang rumusan tersebut ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dari delik yang bersangkutan. Ya. Ya, ini juga sama ya, menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim. Ya, jadi hakim itu cuma meriksa surat dakwaan, nggak boleh keluar dari itu. Nah, Andi Hamzah, dakwaan adalah dasar penting dalam hukum acara pidana, di mana hakim memeriksa suatu perkara berdasarkan dakwaan. Jika terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang dalam dakwaan. Ya, jika terbukti melakukan delik tapi tidak disebut dalam dakwaan, maka tidak dapat dipidana. Nah ini Bapak Ibu. Tadi saya kasih contoh. Kalau dia sebenarnya lebih pas 351. Sayangnya penuntut umum itu hanya mendakwa dia pasal 338 katakan atau 340. Ya. Nah, kemudian ternyata di pengadilan kedua pasal ini tidak terbukti. Malah yang terbukti misalkan 351 ayat 3, penganiayaan berat. Nah, terus bagaimana? Apakah bisa didakwa dengan 351? Ya nggak bisa. Karena cuma yang disebut di dakwaan yang bisa. Ya, nggak bisa. Jadi otomatis dia bebas meskipun dia pelaku sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Demi kepastian hukum, makanya dakwaan itu harus hati-hati dibuat. Harus cermat, jelas, lengkap. Jangan sampai lolos gitu ya si terdakwa. Ya, makanya bentuk-bentuk dakwaan itu ada bermacam-macam nanti kita lihat. Nah, ini Andi Hamzah juga berpendapat itu, maka menegaskan. Ya, kalau nggak disebutkan dalam dakwaan dia nggak bisa dipidana. Misalkan dia kasus penganiayaan ternyata yang terbukti di pengadilan kasus pemerkosaan, misalkan ternyata ada kasus pemerkosaannya, ya, dan diakui oleh pelaku dan di korban membetulkan. Nah ini kan berarti ada kesalahan di penyidikan. Jangan-jangan penyidikan nggak periksa pasal pemerkosaannya.
misalkan gitu ya. Nah, ini penting. Nah, makanya sebenarnya supervisi itu penting. Ya, ketika penyidikan dilakukan sampai penuntutan itu penting, detail. Ya. Nah, menurut Wiryono Projodikoro juga hampir sama. Dakwaan itu adalah mendakwa, artinya menuntut seseorang terdakwa di muka hakim pidana. Menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim periksa dan memutuskan perkara itu. Jadi ada permohonannya, ada permintaannya. Ya, tapi kalau cuma ngasih berkas begini doang mah, ya, tanpa disertai surat resmi meminta agar ini diperiksa, ya nggak sah pelimpahannya. Karena bunyinya KUHP adalah disertai permintaan supaya diperiksa. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, karena kita menganut formal ya. Jadi apa yang disebutkan undang-undang letter luck itu mesti dipatuhi. Ya, ada surat permintaan, jangan asal tahu aja, ya tahu lah ini pasti di sidang, nggak boleh. Harus ada surat tertulisnya. Ya, resmi. Pelimpahannya ini. Nah, menurut Karim Nasution, dakwaan juga adalah tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang dituduhkan yang sementara disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, maksudnya berita acara pemeriksaan penyidik, yang menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila cukup terbukti maka bisa dijatuhkan hukuman. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira gambaran beberapa pendapat dari doktrin. Ya, nah Sutomo juga demikian nih, ya. Hampir sama lah ya. Cuma dia lebih menekankan nama, identitas, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, uraian cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan yang didakwakan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Ya. Dan harus dibuatkan oleh penuntut umum surat dakwaan itu, bukan oleh penyidik tapi penuntut umum. Ya. Nah, ini nih yang nantinya menjadi dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di pengadilan untuk dibuktikan. Ada dua hal yang dibuktikan. Apakah benar perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak? Yang kedua, apakah benar terdakwa adalah pelakunya yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana? Mana tahu itu pelakunya betul, tetapi ternyata dia tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Contoh karena sakit jiwa, ya pasal 44 KUHP non compos mentis, ya alias orang gila, ya betul pelakunya dia, tapi dia ternyata sakit jiwa, ya. Nah, misalkan begitu. Atau dia betul mencuri, tapi ternyata dia punya sakit namanya kleptomania. Ya, klepto. Nah, ini juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Nah, ini harus dibuktikan oleh di dalam pengadilan nanti. Nah, jadi kesimpulannya, dakwaan itu adalah akte karena dia ada tanggal, ada tanda tangan, ada nama yang tanda tangan, pejabatnya. Lalu dia membuat perumusan tindak pidana yang didakwakan. Ya, termasuk waktu dan tempat kejadian. Kemudian dalam merumuskan dakwaan harus cermat, nah ini kurang R ya, cermat, jelas dan lengkap. Dan surat dakwaan adalah dasar memeriksa perkara di pengadilan. Nah, ini intinya dari pengertian dakwaan ya Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, dakwaan ini diatur di HIR ya di pasal 250 ayat 4 dan juga di KUHP. Ada beberapa pasal ya menyangkut surat dakwaan ini. Nah, syarat dakwaan ini diatur di pasal 143 KUHP khususnya ya. Apa syaratnya? Pertama, ya. Syaratnya adalah penuntut umum melimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan surat dakwaan. Nah, ini syarat formil. Harus penuntut umum. Bisa nggak penyidik? Ya nggak boleh lah. Perintahnya adalah penuntut umum. Ya, subjeknya. Kemudian diajukan ke pengadilan negeri dengan permintaan. Ada permintaannya. Ada surat formilnya minta agar perkara itu diadili. Ya. Dengan disertai dengan surat dakwaan. Jadi melimpahkan ke pengadilan nggak cuma ngomong-ngomong doang atau selembar surat doang, enggak. Pertama, ada suratnya, surat pelimpahannya resmi, permintaannya. Kedua, ada surat dakwaannya. Ini harus dikasih sama berkasnya, berkas perkaranya dilimpahkan. Ya, nah ini 3 hal ini harus ada. Jangan cuma surat tapi lampirannya nggak ada dakwaannya, nggak ada. Ya, ini dianggap bukan pelimpahan perkara nih, main-main. Ya, nah itu.
Yang kedua, di dalam surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani. Ya. Nah, isinya jelas. Yang pertama, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Syarat yang kedua, yang B, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, syarat ayat yang kedua, ya, di 143 ayat kedua ini, huruf B, Oh gitu. kalau Benar. tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Ya, artinya kalau dakwaan itu tidak memuat pasalnya, tidak memuat ceritanya, bagaimana uraian tindak pidana tersebut, maka batal demi hukum. Ya. Kemudian kalau yang keempat, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat bersama dengan penyampaian pelimpahan perkara. Nah, artinya si terdakwa boleh dapat atau kuasanya, ya, supaya demi kepentingan pembelaan. Nah, ini pengertian atau syarat mutlak dari surat dakwaan 143 KUHP. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar bahwa surat dakwaan itu adalah dasar. Dasar apa? Dasar hakim meriksa di pengadilan. Dasar untuk membuktikan dan menuntut di pengadilan. Dasar untuk membela terdakwa. Dan dasar bagi adanya putusan pengadilan. Nggak mungkin ada putusan pengadilan tapi surat dakwaannya nggak ada. Ya, tahu dari mana ini perkaranya soal apa kalau nggak ada surat dakwaan. Ya. Tujuannya secara konkret adalah menetapkan orang yang tertentu yang melakukan tindak pidana. Menetapkan perbuatan pidana tertentu apa yang dilakukan. Apakah pembunuhan atau penganiayaan. Apakah penganiayaan atau jangan-jangan kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Lalu disebutkan waktu dan tempat tertentu. Karena bisa jadi pada waktu dan tempat tertentu, ternyata orang yang didakwakan ada di tempat yang berbeda dan jauh sekali. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin dia ada di situ. Atau dia mau langsung pulang pergi dalam waktu 30 menit, nggak mungkin. Ya, jadi harus jelas kenapa waktu dan tempat itu penting untuk membuktikan siapa yang ada di situ pada saat itu. Ya, makanya TKP itu prosesnya adalah mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada oleh TKP itu. Misalkan, terdapat, misalkan katanya ketemu puntung rokok di sini, ya, dicek ternyata ini puntung rokok di orang rumah ini yang korban pencurian tidak pernah ada yang merokok. Ya, berarti ini orang luar masuk, ya. Dicek-cek dapat DNA-nya. Nah, ini penting oleh TKP ya, sebagai pencarian keterangan pertama. Izin bertanya, Pak. Oh iya, Bu Friani silakan. Ya, sebentar Pak, mumpung kita bicara ini. Ya. Pak, tadi Bapak juga menjelaskan mengenai yang pertama mengenai kelalaian ya Pak ya. Adanya unsur kelalaian ya. Yang di dalam dakwaan ini juga Pak ya. Ya. Ya Bu, silakan Bu, lanjut. Halo Pak. Ya. Ya Bu Friani, saya bisa dengar dengan jelas. Tanyakan, Pak, apakah unsur apakah unsur pembiaran Pak bisa dimasukkan juga dalam sebagai dakwaan Pak? Pembiaran yang seperti apa nih Bu Friani? Karena kan terkadang contoh misalnya ini case by case sih Pak ya. Misalnya apa ya? Contoh nih Pak, misalnya pembiaran terhadap pencemaran lingkungan. Ini contoh aja Pak ya. Iya. Tuh yang bisa dikenakan kasus-kasus seperti itu Pak, case by case sih. Apakah bisa Pak ini dimasukkan ke dalam sebuah dakwaan gitu Pak? Kalau itu balik ke norma hukum pidananya Bu, hukum pidana materialnya. Artinya ada nggak perbuatan tersebut dilarang atau diancamkan sanksi pidananya? Ya, kalau bahasa kerennya, adakah perbuatan tersebut, pembiaran tersebut dikriminalisasikan menjadi ancaman pidana sehingga menjadi pasal pidana itu? Kalau ada, ya tentu bisa. Begitu Bu. Iya kan? Dalam dakwaan ini kan sebenarnya membuktikan bahwa si terdakwa melanggar pasal-pasal sekian. Tinggal dibuktikan terpenuhi nggak unsurnya. Begitu Bu Friani. Oke. Ya Pak. Baik Pak. Karena kan dalam hukum pidana ada dua tindakan Bapak Ibu. Tindakan aktif dan tindakan pasif.
Tindakan aktif artinya melakukan sesuatu. Nah, tindakan pasif itu adalah tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau itu diwajibkan oleh undang-undang pidana, kalau tidak dilakukan ada ancaman pidananya, maka itu menjadi perbuatan pasif, tapi yang diberikan sanksi pidana. Contoh, membiarkan orang yang butuh ditolong tapi dibiarin akhirnya meninggal. Contoh, misalkan dia seorang perawat atau seorang dokter yang ada di rumah sakit, gitu ya. Nah, ini contoh misalnya. Begitu, ya Bu ya. Yang penting ada norma hukum pidananya yang melarang itu. Betul. Oke, baik Bu. Silakan Ibu Rini. Selamat sore Pak Lona. Sore Bu. Pak, tadi kan Bapak ada menjelaskan soal dakwaan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya dalam dakwaan itu dia salah dakwaan Pak, terus pelakunya udah dilepas nih. Apakah ada kemungkinan dilakukan penyidikan lagi Pak dengan memperbaikin pasal? Maksudnya dilepas dalam arti apa nih Bu Rini? Kan berarti kan pelakunya udah dilepas nih Pak karena salah dakwaan. Berarti kan dia udah nggak bisa dihukum dong Pak, karena dia tadi kan pasalnya kan pasal tunggal Pak, nggak ada yang lainnya. Berarti sudah vonis bebas. Ya, betul. Ya. Nah, apakah mungkin dilakukan penyidikan ulang Pak dengan memperbaiki pasal tuduhan Pak? Kalau misalkan kalau misalkan bukan Pak, bukan novum. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan dia tadinya didakwa pasal katakanlah pembunuhan, ya, tetapi ternyata divonis bebas kan tidak terbukti. Kemudian dia coba didakwakan lagi dengan pasal dilaporkan lagi dengan proses penganiayaan, kemudian dilakukan penyidikan lagi segala macam. Nah, ini sebenarnya bisa jadi abu-abu. Abu-abu dalam arti begini. Bisa jadi nanti nebis in idem. Seorang tidak boleh diperiksa untuk 2 kali perkara yang sama. Gitu ya. Tetapi bisa juga mereka melakukan upaya hukum nantinya penuntut umumnya. Ya. Misalkan karena dia bebas dia melakukan kasasi. Misalkan langsung ke Mahkamah Agung, boleh aja. Ya tinggal nanti apakah penerapan hukumnya udah pas apa belum menurut Mahkamah Agung. Jadi dimungkinkan saja Bu. Tapi kalau misalkan disidik ulang, kemudian dengan perkara yang sama, kemudian dibuat ini bisa nebis in idem Bu. Artinya kan kesalahan fatalnya ada di dakwaan. Kenapa tidak pasalnya misalnya 340, primernya subsidiarnya 338, lebih subsidiar lagi. Biasanya begitu, berlapis. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya yang kayak tadi, bisa lolos tadi. Hanya gara-gara pasalnya nggak dimasukin. Gitu ya. Karena hakim nggak boleh periksa pasal-pasal di luar dakwaan. Tapi itu kan pasalnya salahnya dari penyidik, Pak. Bisa penyidik, bisa penuntut, Bu. Begitu. Ya nanti, tapi kan untuk peristiwa yang sama itu bisa dianggap nebis in idem, Bu. Abu-abu. Nah, makanya harus hati-hati Bu, Bapak Ibu, untuk penyidikan dan penuntutan, penentuan pasalnya. Ya, ini penting nanti, karena di dakwaan nanti penting. Ya bisa saja nanti misalkan penyidik bilang, oh pasalnya sekian, tapi ternyata di dalam penuntutan, di dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum merasa tambah lagi pasalnya. Bisa aja, ya sepanjang bisa dibuktikan. Itu saja sih. Begitu Bu Rini. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Maria. Selamat malam Pak, terima kasih kesempatannya. Pak, ini yang di layar ini kan adalah tujuan untuk menetapkan secara konkret tentang dakwaan. Ya. Yaitu ada 3 orang tertentu yang melakukan tindak pidana, perbuatan pidana tertentu dan waktu dan tempat tertentu. Kalau ada kejadian, misalnya saya dikirimin teman saya paket. Lalu setelah itu saya nggak tahu paket itu. Bukan saya yang dikirimin. Teman saya dikirimin tapi lewat saya gitu Pak. Nitip ke saya, tolong ya itu ada paket saya. Tolong ambilin dulu, saya kirim ke alamat saya yang digunakan untuk menerima paket. Nah, baru saja saya menerima paket, tiba-tiba polisi datang Pak. Polisi datang menangkap saya. Ya. Nah, saya nggak tahu apa-apa, saya tidak tahu isi paket, saya hanya menjadi tempat penitipan sementara, ya. Tapi pada akhirnya saya harus masuk penjara, Pak. Masuk penjara. Lalu, apakah saya bisa melakukan
semacam apa ya Pak, pembelaan diri bahwa itu bukan punya saya, kenapa harus saya ditangkap? Apakah orang yang polisi yang melakukan penangkapan saya itu bisa saya tuntut balik? Atau karena kan dia sudah mendakwa saya sudah melakukan tindak pidana menjadi perantara atau apa gitu. Nah, bahwa ternyata titipan itu setelah dibongkar oleh polisi bahwa itu ternyata ganja. Padahal saya nggak tahu kalau saya tuh sekali Kak Maria. Misal ini kan contoh saya. Gitu Pak. Nah, ternyata setelah akhirnya polisi melakukan negosiasi Pak, justru Pak. Udah supaya kamu lepas, saya suruh menyediakan uang sekian. Akhirnya saya lepas gitu. Nah, dalam kasus ini bagaimana kita melihat ada kesalahan di tuntutan ini atau di dakwaan ini di bagian mana? Apakah ada salah dakwaan atau adakah salah penangkapan atau apakah saya bisa kalau misalnya ternyata itu saya salah didakwa, apakah saya bisa melakukan tuntutan balik walaupun saya sudah mengeluarkan uang untuk membebaskan diri saya? Gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik Bu. Yang kejadian kayak gini ada Bu, ada. Jadi bukan kasus ya bisa jadi itu orang yang numpang alamat, ya kan, ngirim barang. Satu, yang kedua ada juga korban salah tangkap, gitu ya. Ada juga. Ya, saya pernah kasih contoh dulu, ya terkait dengan pengamen di Cipulir yang ditangkap karena kasus pembunuhan. Ternyata pelakunya adalah temannya yang lain, gitu ya. Yeah. Nah, itu korban salah tangkap. Nah, itu ada proses namanya setelah dibuktikan ya Bu dengan vonis dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap bahwa dia bebas, dan itu bebas. Ya, artinya itu bisa. Nah, ada dua berarti pertanyaan Bu. Yang pertama tadi masalah posisi kasus begitu, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu sebenarnya Ibu itu adalah terkait dengan boleh Ibu melakukan pembelaan bahwa ini kan bukan saya. Kalau kita lihat dalam hukum pidana, Bapak Ibu masih ingat ada namanya mens rea, sikap batin. Ada nggak sih inisiatif kita mesen barang? Ada nggak komunikasi kita dengan pengirimnya? Buktikanlah itu, hai penyidik. Baru Anda bisa menetapkan saya sebagai tersangka. Itu satu. Kalau dia tidak bisa buktikan, cuma berdasarkan barang yang diterima, ya repot. Semuanya aja bisa dikambing hitamkan dengan adanya barang. Betul. Ya kan? Ini namanya nggak fair. Dan juga kita punya menganut asas praduga tidak bersalah. Betul. Ya. Nah, ini prinsipnya. Lalu yang kedua, kalau misalkan katakanlah diproses kemudian didakwa dan seterusnya ternyata dibuktikan bebas, gitu ya, tidak terbukti dakwaannya. Boleh nggak saya menuntut? Nggak boleh Bu. Yang Ibu tuntut negara. Karena ini institusi penegak hukum yang merupakan wakil lembaga negara, ya, lembaga yang dipakai negara untuk menegakkan hukum pidana materi formil, ya. Jadi tuntutnya ke negara. Caranya bagaimana? Ya minta ganti rugi, rehabilitasi nama baik. Tapi biasanya kalau udah vonis bebas, di dalam putusan otomatis hakim akan sebutkan ada rehabilitasi. Entah berupa nanti bentuknya pengumuman di koran-koran bahwa ini ya kan salah tangkap atau apa, maaf atau apa, ada ganti rugi juga, itu ada Bu, itu kejadian. Kalau Bapak Ibu kasus Cipulir itu tahun 2000 berapa itu, nah Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia sudah divonis ditahan, bahkan dia disiksa katanya, pendidikan, dipaksa mengaku 1 minggu misalnya, dipaksa mengaku, disiksa, di apa ya? Ternyata dibuktikan bebas. Tidak terbukti dan bebas, dan itu diberikan ganti rugi sekian 100 jutaan kalau tidak salah. Nah, cuma memang problemnya waktu itu saya nggak tahu kalau sekarang ya, apakah bisa dieksekusi atau tidak. Karena kan itu bicara anggaran. Betul. Anggaran siapa yang bayar? Apakah kepolisian kah? Apakah kejaksaan kah? Atau anggaran Kementerian Keuangan? Kalau nggak salah saya pernah baca pencairannya dari Kementerian Keuangan, karena kan negara. Bukan institusi itu dalam arti ya bendahara negara kan Kemenkyu gitu kan, di keuangan. Nah itu Bu, mekanismenya begitu. Kalau saya misalnya gini Pak, aduh daripada saya disiksa lebih lama, saya sudah membayar untuk keluar, apakah saya bisa meminta kembali uang yang saya sudah serahkan? Karena setelah misalnya saya mengajukan lagi tadi menuntut kepada negara, minta di rehabilitasi bahwa ternyata saya kan tidak melakukan kesalahan. Apakah bisa uang itu kembali atau plus dengan ditambah dengan pemutihan nama baik, lalu dengan bayar ganti rugi kembali. Bisa nggak sih Pak kayak gitu Pak? Adakah kemungkinan itu gitu? Boleh izin berpendapat Pak? Elvis Pak? Ya. Silakan Pak. Silakan. Oke, artinya kita tanya dulu nih sekarang, Ibu Maria membayar ini untuk apa gitu loh?
Ya, karena Kalau kan ibu membayar tindakan penyuapan itu akan bisa menjerat ibu lagi. Kalau menurut saya. gitu ya. Ya iya dong. Artinya kan ibu sudah melakukan suatu tindakan yang Santai, bro. Iya, maksud saya. Jadi ibu menuntut suatu kontra lagi terhadap sesuatu yang ilegal. Menurut saya akan timbul permasalahan baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sambil nyetir aja bisa jawab loh, Pak, dia, Pak. Emang luar biasa Elvis ini. Bu, yang dijelaskan Pak Irul benar adanya, Bu. Artinya ibu bisa kena baru. Ternyata ibu pernah bayar ya. Kami sini ya, Bu. Kami proses. Boleh ya, Pak. Justru jangan sampai tahu kalau saya membayar ya, Pak. Bu, di dalam tipikor penyuap dan yang disuap kena, Bu. Ya, itu mah rugi bandar. Nah, rugi bandar jadinya kan. Nah, itu betul, Bu. Memang terjadi gitu. Pak Lona ikut ya, berkomentar boleh, Pak Lona Albertin? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Kita diskusi aja. Silakan. Ya, terkait yang perantara, yang si pengirim barang, si GoSend-nya Kak atau apa itu, ya. Bagaimana itu Pak perlakuannya? Ya, itu juga pernah, Bu, kejadian berapa kali, ya, polisi mencurigai terus belum sampai ke penerima, ya, itu pasti dilacak sih, Bu. Artinya kalau dia pakai instan Grab instan atau Gojek instan itu kan langsung ya, artinya satu barang dari satu pengirim langsung ke satu tujuan. Artinya bisa ketahuan yang mengirim siapa. Polisi kan macak sampai ke situ. Dan itu terjadi, dan itu bisa kelacak by system gitu ya. Nah, kalau kurirnya kalau memang dia tidak ketahui, kalau kan dia melakukan pekerjaan, memang pekerjaannya itu kan, apapun barangnya gitu kan, katakanlah begitu. Dia nggak bisa kena sebenarnya, tidak memenuhi unsur. Karena dia tidak inisiatif, tidak ada sikap batinnya, tidak ada mengetahui adanya ternyata itu barang kejahatan gitu ya, yang melanggar undang-undang atau seterusnya. Dia cuma tahu ya saya ngantar barang sesuai biaya paket pengantaran, itu aja. Itu sih, Bu, kalau dari saya ya. Seharusnya tidak kena. Ya, tidak memenuhi unsur itu. Begitu. Sebenarnya kayak saya, Pak, misalnya itu berarti hanya bisa menuntut pemutihan nama baik ya, Pak, supaya betul. Ya, itu aja ya, Pak. Nggak bisa yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, tapi Pak. beda cerita ya, Ibu Albertin, kalau misalkan dia tahu yang saya bawa ini barang haram. Kan? Upahnya 3 juta. Ya, cuma kirim naik ke perahu nelayan. Nah, itu lain cerita. Berarti dia udah tahu dari awal. Itu masuk kurir, itu kena pidana. Iya, Pak. Kalau itu. Kalau kayak yang tidak tahu ya lain cerita, Bu, kayak paket-paket pos atau apa ya. Nah, itu. Tapi begitu kan, ya? Pak, waktu dia mau ngirim kan ditanya, Pak, ini apa paketnya gitu kan, harusnya ditanya ya. Tapi nggak mungkin dibilang juga, Bu. Barangnya pasti diumpetin, entah makanan lah, obat-obatan lah, gitu kan. Iya, Pak. Obat mabuk. Intinya kalau saya lihat sih intinya gini, karena dia tidak tahu ya, artinya dia tidak ada offset of al-merek. Jadi diketahui dan dikehendaki. Ini diketahui dan dikehendaki akibat dan perbuatannya. Nah, kalau dia cuma mengantar murni ya, kurir gitu ya, ya dia nggak bisa kena karena dia tidak mengetahui dan tidak menghendaki. Kalaupun dia tahu, dia pasti nggak menghendaki. Bahkan ada kasus-kasus Gojek itu yang mencurigai isi paket, dia bawa ke kantor polisi biar dicek. Ada, Bu, ternyata betul isinya narkoba. Gitu ya, karena dia melihat gelagat penjualnya segala macam gitu. Ada kayak gitu. Nah, jadi memang balik lagi ke hukum pidana positif itu. Hukum pidana material, ya. Normanya seperti apa? Unsurnya harus dibuktikan dulu, unsur subjeknya, unsur kesalahannya. Pak, boleh satu lagi, Pak? Satu lagi, Pak. Kalau misalnya saya digerebek lah ibaratnya ya sama polisi di rumah saya. Di rumah saya, Pak. Bukan di rumah saya lagi main gitu, Pak. Saya lagi main, lalu saya digerebek di situ, Pak, di rumah orang itu. Tanpa surat apa namanya? Kan ada misalnya surat untuk penggeledahan gitu kan, Pak. Penggeledahan. SP2. Polisinya bisa ditindak nggak, Pak? Bisa dituntut nggak, Pak? Mesti jelas dulu. Mainnya apa dulu? Main apa dulu? Nggak bisa sampai digerebek. Kalau yang sama Pak, Pak, ini sama serius kalau kan? ada sahabat selingkuhan kali. Kalau mainnya pidana bisa dituntut kalau mainnya. Enggak. Saya lagi ada di kantor lah misalnya. Saya lagi ada di kantor. Gitu. Kantornya digerebek tanpa ada surat ini. Permohonan. Jangan mancing-mancing Pak Riki itu.
Pak ini serius Pak. Nah, kalau mainnya pidana ya dalam bentuk pidana mainnya ya digerebek. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya banyak juga misalkan ada yang kebetulan lagi nongkrong, nggak taunya orang ini bertransaksi jualan narkoba, kita nggak tahu misalkan, ya. Tapi kalau nongkrong kan ditanya, nah, misalkan dicek, oh ternyata dia pernah beli juga dari kawannya ini kan, nah jadi dicurigain gitu. Nah, ini kan pertanyaan saya kan ada hubungannya dengan ini Pak, menetapkan waktu dan tempat kejadian kan Pak? Ya betul Bu, betul. Iya. Jadi memastikan apakah betul yang didakwakan, katakanlah tadi ya, balik misalkan kasus Ibu dituduh lagi main di rumah teman, terus digerebek ya, terlepas ada surat penangkapan atau penggeledahannya atau tidak, ya tapi ternyata Ibu ikut diangkut gitu ya, dituduh sebagai tersangka, ya kan? Nah ini kan pertanyaan membuktikan apakah melakukan tindak pidana atau tidak. Ya kan, harus bisa dibedakan perannya, gitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa juga polisi sembarangan karena ada norma-norma hukum pidana materialnya, bisa membuktikan atau tidak, gitu kan? Meskipun banyak kejadian sih untuk kasus narkoba ya. Ya. Ada jual beli narkoba, ada yang lagi nongkrong, ada narkoba di situ, diangkut dulu semuanya. Nanti diperiksa dulu perannya masing-masing apa. Apakah mau pakai bareng-bareng? Atau kan banyak kali ceritanya kadang-kadang saya baru datang Pak, nggak tahu apa-apa, macam-macam kan. Artinya tindakannya polisi itu bisa dibenarkan ya Pak? Dia mengamankan dulu, bukan benar, ya kan? Ya, kalau dicurigai mungkin penangkapan dulu 1 kali 24 jam untuk menentukan apakah dia tersangka atau tidak. Kalau tidak dilepas 1 kali 24 jam. Itu dulu. Itu biasanya kasus narkoba yang sering nih. Ya Pak. TV lah. Jadi intinya di dakwaan itu harus dibuktikan orangnya betul nggak dia. Bagaimana membuktikannya? Lihat lagi unsur tindak pidananya terpenuhi nggak. Makanya Bapak Ibu kalau kita itu harus menguasai nggak cuma pidana formil tapi materialnya juga kuasain, hukum pidananya kuasain sehingga ketika beracara balik lagi ke pasal-pasal sebelumnya unsurnya terpenuhi atau tidak. Nah ini kan bicara sarjana hukum. Ya kalau cuma bilang oh ini mah pasal pembunuhan pasal sekian, pasalnya sekian, itu mah orang nonton berita juga sering bisa udah hafal. Tapi kalau sarjana hukum menganalisa, dianalisis, apakah perbuatannya unsurnya masuk nggak? Subjeknya, unsur kesalahannya masuk nggak? Unsur bersifat non hukumnya masuk nggak? Unsur tindakannya masuk nggak? Nah ini, bagaimana pembuktiannya? Nah, begitu Bapak Ibu. Makanya acara pidana itu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran material. Itu penting. Di Belanda pun masih sama prinsipnya. Ya, mencari kebenaran material. Ya, jadi apakah yang kebenaran sebenar-benarnya? Bahkan di Belanda kan saya 1 bulan ini ngikutin penataran hukum acara pidana ya antara Leiden dengan Brawijaya kerjasama. Nah, di Belanda disampaikan bahwa update mereka fokusnya adalah proses penyidikannya betul-betul diperbaiki. Apalagi di era elektronik digital sekarang. Ya. Jadi mereka sedang asas-asasnya sama persis dengan di Belanda kita punya. Masih sama, nggak berubah. Tapi secara teknis mungkin ada beberapa yang mereka sudah lebih maju, ada perkembangannya. Ya, contohnya ada hakim komisaris yang menetapkan apakah kalau kita pra peradilan mekanismenya, ada hakim komisaris yang menentukan apakah perkara ini layak naik ke pengadilan atau tidak. Ya, nah, contohnya itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang kita juga biarpun kita belajar hukum acara pidana, kita juga harus paham juga hukum pidananya, pidana materinya. Ya. Saya sambil lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Ya Pak, Bapak udah advance. Presentasinya udah advance. Nah, Bapak Ibu, ini syarat formil. Ya, 143 tadi. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Nah, kita jelaskan, coba kita breakdown dulu. Ya, syarat formilnya ini terkait dengan misalkan relevansi dengan penetapan syarat formil. Nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin. Ini untuk mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa. Apakah orangnya betul ini? Misalkan, oh namanya Pak Lona itu laki-laki atau perempuan? Karena saya sering dipanggil perempuan, ibu, gitu kan. Harus jelas jenis kelaminnya. Jangan sampai didakwakan namanya Lona tapi ternyata perempuan, gitu kan. Harus jelas. Misalkan, namanya Pak Elvis. Nah, ini Pak Elvis yang penyanyi yang terkenal itu bukan, atau Pak Elvis Sitorus. Nah, ini kan orang yang berbeda. Nama Elvis ada banyak gitu kan. Kayak Pak Sahala, panggilannya Pak Riki. Nah, ternyata di nama resminya adalah
nggak ada nama Pak Riki misalkan gitu. Contoh ya. Nah, ada nama panggilan. Nah, jadi makanya di dakwaan itu suka disebut bin, binti, alias segala macam. Itu mempertegas. Pemain Pak dia Pak. Pemain sepeda. Nah, pemain sepeda. Jadi harus jelas identitasnya supaya mencegah terjadinya error in persona. Jangan sampai nanti dibilang misalkan, oh, misalnya katakanlah, oh iya, nama Bu Maria. Maria banyak sekali di UKI. Yang mana Maria UKI yang mahasiswa? Ada karyawan juga namanya mahasiswa. Nah, jadi harus jelas. Ibu Maria Aryani Arwan misalkan. Nah, dakwaan juga demikian. Makanya pada saat sidang pertama ditanya, apakah betul terdakwa bernama ini, tempat tanggal lahir, jenis kelamin? Nah, itu pasti akan begitu hakim. Memastikan bahwa orang yang hadir di depan hakim adalah orang yang sama sesuai dengan berkas. Gitu ya. Jangan sampai berbeda. Karena salah menulis nama besar dampaknya. Dakwaannya bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Karena apa? Tidak lengkap, tidak cermat. Kebangsaan juga penting. Apakah ini WNI atau WNA? Harus jelas. Ya. Nah, ini mengapa penting nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan juga ya. Kewarganegaraan maksudnya ya. Nah, terus kewarganegaraan ya. Ini dasar-dasar hukumnya ya di pasal 51, 53, 57. Ya, ini jelas ya. Kenapa? Nanti terkait dengan bahasa. Oh, ternyata orang Afrika. Ya. Loh, nggak bisa bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Afrika lah. Harus didampingi penerjemah berarti pada saat persidangan. Penerjemah yang sudah tersumpah, tercatat di negara. Ya, nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena juru penerjemah itu pun disumpah supaya dia menyampaikan apa yang hakim bilang, sampaikan. Jangan hakim bilang A, dia bilangnya A aksen. Nah, bahaya. Ya, nanti dia tidak bisa mendengar pengadilan yang fair dan fair ya buat pembelaan dia nantinya. Jadi perlu. Makanya kewarganegaraan perlu disebutkan. Nah, kemudian agama. Ini terkait penyumpahan. Ya, melakukan sumpah pada saat pemeriksaan keterangan, permintaan keterangan apakah sebagai agama Islam, ya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu atau apa? Harus jelas karena caranya berbeda. Ya. Lalu pekerjaan. Nah, ini terkait dengan misalkan delik-delik karena jabatan. Ya, misalkan oh dia seorang pegawai negeri sipil. Oke. Berarti unsur tindak pidana korupsi salah satunya sudah terpenuhi. Kenapa? Unsurnya adalah apa? Ada pegawai negeri sipilnya. Atau ada unsur kerugian negaranya. Nah, ini contoh. Ya, jadi harus jelas. Ya, katakanlah delik-delik dalam jabatan atau penggelapan dalam jabatan. Ya, harus jelas dulu. Jabatannya apa? Cleaning service. Oh, cleaning service. Apa dengan penggelapan? Uang panitia. Lah gimana caranya? Berarti pasalnya bukan delik jabatan ini. Jabatan cleaning service nggak mungkin bukan penggelapan uang panitia. Kalau bendahara melakukan penggelapan, sangat mungkin. Ya, jadi harus dipastikan. Nah, ini pentingnya pekerjaan juga. Ya. Kemudian, kesalahan syarat formal tidak prinsipil, tapi kalau terjadi bisa kita mintakan pembatalan, dapat dibatalkan, voidable. Ya, kenapa? Karena nggak sempurna. Misalkan umur nggak dicantumkan, jenis kelamin nggak dicantumkan, ini syarat formal. Ya, bisa kita minta batalkan, bisa. Kalau dikabulkan, namanya juga minta, ya. Tapi kalau poin yang 143 ayat 2 huruf B, ya, kalau tidak terpenuhi, ayat 3-nya bilang batal demi hukum. Lain cerita. Ya, itu syarat material. Ya, ini kalau ini syarat formal. Jadi boleh dimintakan pembatalan. Boleh nggak kita nggak minta pembatalan karena salah ketik? Boleh aja kalau diakuin, gitu ya. Misalkan begitu. Nah, ini. Nah, lalu syarat material. Nah, syarat material ini adalah 143 ayat 2 huruf B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, kita lihat. Uraian tindak pidana yang didakwakan ya harus cermat, jelas, dan lengkap. Nah, apakah maksudnya ini? Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa sebenarnya nggak ada pengaturan khusus atau pedoman khusus apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap. Nggak ada. Ya, dia harus jelas kasuistik. Ya. Jadi inti dari pengertian rumusan atau norma ini adalah uraian itu harus dipadukan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dikaitkan atau bertalian dengan sebentar, ya,
dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana. Ya. Jadi Bapak Ibu, unsur tindak pidana penting dikuasai oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Dia harus menguraikan apa itu subjek, apa itu kesalahan, apa itu bersifat melawan hukum, apa itu tindakan, dan waktu tempat kejadiannya. Dia analisis. Ya. Selain itu juga, ya, terdakwa harus memahami dakwaan. Ya. Kenapa? Kalau dia nggak ngerti, ya, oke, jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaan. Tanya, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang didakwakan? Nggak ngerti, Pak. Ulangi lagi, pasti begitu, dengan bahasa sederhana, pasti begitu, sampai terdakwa mengerti jelas apa yang didakwakan. Itu pasti salah, itu hak, ya. Nah, kemudian, ini uraian cermat, jelas dan lengkap, ya. Karena tidak ada pedoman khusus, jadi dilihat apakah uraian dakwaan dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana. Kalau tidak dikaitkan atau tidak ada disinggung, dianalisa oleh penuntut di dalam dakwaan, ya, udah otomatis nih batal demi hukum. Kan tugas dia membuktikan unsurnya terpenuhi. Lah unsurnya aja nggak dijelaskan secara rinci di dalam dakwaan, ya. Nah, makanya harus cermat, jelas dan lengkap. Ya. Kemudian uraian tindak pidana didakwakan. Dia harus jelas. Misalkan bagaimana modusnya? Bagaimana cara kerjanya? Oh, dia cara kerjanya adalah menepuk pundak korban, lalu teralihkan, lalu handphone atau dompetnya diambil, diangkut. Nah, itu modusnya, dijelaskan caranya bagaimana. Ya. Kemudian dilukiskan faktanya dengan betul-betul yang pasti, konkret, dan gak ragu-ragu. Nah, kalau dari cerita analisisnya aja dakwaan jaksa dia meragukan, ya tentu agak sulit nanti membuktikannya. Ya kira-kira kayaknya yang pakai baju kaos hitam. Nah, kaos hitam itu siapa? Ada nggak saksi yang melihat bahwa yang kaos hitam itu adalah terdakwa yang duduk di sini? Itu harus dibuktikan. Ya, nggak bisa nggak dibuktikan. Nggak cuma bilang katanya saya dengar, nggak bisa. Ya, nah itu prinsipnya harus tegas. Ya, unsur-unsur delik juga lengkap. Artinya dari unsur subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, dan tindakan serta waktu tempat kejadian dijelaskan dengan lugas. Begitu. Nah, cermat. Nah, kata cermat di sini maksudnya adalah dakwaan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya, asas legalitas. Ya kan? Artinya pidana itu, perbuatan itu bisa dipidana kalau sudah dilarang oleh undang-undang. Artinya undang-undangnya dulu ada, baru perbuatan itu dilakukan. Ya. Nah, ini tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya dakwaan. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang sepele yang ternyata bisa mengakibatkan batalnya dakwaan. Ya, katakanlah namanya Bejo. Nah, Bejo siapa? Jelas dong Bejo bin siapa. Tanggal lahirnya apa? Ini apa? Namanya Bejo di Indonesia udah banyak banget. Gitu ya. Kalau dia cuma bilang Bejo, nggak ada tanggal lahirnya, nggak ada alamatnya. Ini Bejo yang mana nih? Ini nggak cermat nih. Kalau ini sampai terjadi, ini fatal nih. Ya, jangan sampai ada kekurangan atau keliruan berupa sehingga bisa mengakibatkan tidak bisa dibuktikan. Contoh, dalam delik aduan mensyaratkan wajib ada pengaduan di dalam KUHP. Ya, nah, kalau dia nggak ada pengaduan terus polisi proses, ternyata ini delik aduan absolut yang mewajibkan adanya pengaduan, ya maka otomatis dakwaannya tidak cermat. Ya, jadi nggak bisa. Oh iya, saya mau lapor Pak. Dia melakukan pencurian uang bapaknya di rumahnya. Ibu siapa? Saya ibu rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga. Padahal di KUHP disyaratkan pencurian dalam keluarga yang berhak melapor adalah siapa? Ya keluarganya. Bukan tetangganya, bukan Pak RT-nya, bukan pembantunya, tapi keluarganya. Overspell, perzinahan. Ya. Syarat pelapornya adalah suami atau istri yang menjadi korban. Ya kan? Boleh nggak RT-nya melaporkan? Nggak boleh. Bunyi pasalnya adalah pengaduannya oleh istri atau suami dari korban. Karena apa? Korban sesungguhnya suami atau istri. Kalau ada perzinahan, yang menjadi korban adalah pasangan dari suami atau istri yang berzina. Karena merasa perkawinannya dicemarkan. Makanya itu dilaporkan sebagai delik aduan. Nah, ini diperiksa. Ada nggak pengaduannya? Ya kalau nggak ada ya fatal ini. Ya.
Otomatis bisa batal demi hukum ini dakwaannya. Nah, ini contoh. Uraian mengenai cermat. Jadi ada undang-undangnya, jangan sampai ada kekeliruan. Jelas. Nah, makna jelas di sini adalah penuntut harus mampu merumuskan unsur-unsur. Jangan cuma bilang, ini kayak ujian hukum pidana. Pasal sekian, unsur kesalahannya ya subjeknya orang. Semua tahu juga orang, tapi orangnya harus dirinci dong. Apakah dia laki-laki, apa dia perempuan, apa dia pejabat, apa dia WNI atau WNA. Jelaskan. Kesalahan. Kesalahannya apa? Dolus atau kulpa, sengaja atau lalai. Dolus yang mana, kulpa yang mana. Ya. Bersifat melawan hukum apa? Bersifat melawan hukum formil atau material. Tindakannya seperti apa? Ya. Jadi harus jelas, dirumuskan. Nah, ini kalau jaksanya nggak rumuskan itu, ya sudah, nggak bakal bisa dibuktikan nanti. Karena harus detail. Ya, jadi harus detail betul. Ya. Lalu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan untuk pembelanya atau tidak dengan dakwaan tersebut? Nah, ini maksudnya apakah ada kerugian dari dakwaan itu merugikan terdakwa? Misalkan uraian-uraian tersebut kurang lengkap. Ternyata di dakwaan adalah pelaku pencurian pakai baju hitam, tinggi gendut gitu kan. Ternyata pelakunya kurus. Ya, saksi saya semua bilang pelakunya gendut gitu kan. Begitu datang, loh kok ini kecil? Terus kurus sekali, beda sama surat dakwaan. Nah, ternyata di surat dakwaan tidak disebutkan bahwa pelakunya gendut. Nah, ini kan fatal. Ini merugikan. Ya. Nah, dari ciri-ciri fisik aja dia bisa menjadi pembelaan terdakwa. Ya, misalkan. Jadi harus jelas. Lalu kemudian lengkap. Ya, semua unsur, ya semua undang-undang dimasukkan yang tadi. Kalau misalkan 340-nya primer, subsidiarnya 338, lebih subsidiar 351 ayat 3, lebih subsidiarnya lagi 351 ayat 1 misalkan begitu. Ya. Nah, itu atau pengeroyokan atau pasal 170 dan seterusnya. Ya. Jadi begitu. Dari perbuatan yang terberat sampai perbuatan yang ringan yang kira-kira bisa memenuhi unsur dari dakwaan tersebut. Jangan sampai ada pasal yang nggak dimasukin. Kenapa? Ya hakim cuma bisa periksa pasal-pasal ini doang. Nggak bisa periksa pasal yang tidak disebutkan dalam dakwaan. Ya, tadi kan doktrin juga jelas dia bilang nggak boleh keluar dari dakwaan karena ini dasarnya. Ya, kalau ini nggak ada, ya batal demi hukum lah. Ya kalau nggak batal ya paling bebas, rugi sendiri kan. Padahal dia pelaku sebenarnya gitu, misalkan gitu. Nah ini jadi cermat, jelas dan lengkap. Nah, ini dakwaan. Nah ini makanannya penasihat hukum nih. Kalau dia penasihat hukum, dicek ini dakwaannya cermat nggak, jelas nggak, lengkap nggak. Kita eksepsi langsung. Nah, itu makanannya penasihat hukum pertama-tama. Buatkan tangkisan atau eksepsi. Ya, terkait dengan surat dakwaan. Nah, uraian waktu tempat terjadinya tindak pidana. Ya, kalau dikaitkan dengan pasal 2 KUHP jelas bahwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia, siapapun pelakunya, berlakulah KUHP Indonesia, hukum pidana Indonesia. Ya. Oh, ternyata terjadinya di perbatasan Papua Nugini dengan Papua. Ya. Jadi masuk kemana? Ke Papua Nugini. Ya nggak bisa lah KUHP berlaku. Nggak bisa lah kita yang menuntut. Harus Papua Nugini. Atau perbatasan antara Timor Leste dengan tetangga dengan Indonesia. Atau antara Kalimantan dengan Malaysia, Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Ya, nggak bisa. Ini harus jelas. Ya, silakan Pak Elvis. Ya. Berkaitan dengan dakwaan tadi, Pak. Artinya bahwa pengadilan tidak akan memproses apabila di luar dari dakwaan. Kurang lebih begitu, Pak ya? Bukan, Pak, tidak akan proses. Kalau maksudnya artinya bahwa dia hanya memeriksa perkara ini sesuai dengan isi dakwaan. Betul. Artinya apabila hal tersebut tidak terbukti dilakukan dengan pasal itu, tapi pasal yang lain bahwa itu tidak bisa dilanjutkan proses pengadilan. Artinya atas tuduhan tadi itu dia harus dibebaskan. Ya, kalau misalkan tidak disebutkan ada di dakwaan, padahal sebenarnya dia memenuhi unsur tersebut, ya kita nggak bisa periksa di pengadilan, Pak. Oke. Halnya ini, Pak, dengan katakanlah apakah berbeda, memang ini bukanlah pidana dalam hal di pengadilan pajak, Pak, seandainya. Oke. Oke. Bahwa ketika
ketika suatu wajib pajak dinyatakan melakukan sesuatu yang dengan syarat bahwa misalnya bahwa wajib pajak ini tidak terbukti memenuhi syarat dengan ini sehingga dia harus dikenakan sanksi sesuai dengan apabila dia tidak terbukti tadi itu, Pak. Tetapi ketika di pengadilan bahwa si wajib pajak bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan pemeriksa bukanlah seperti itu. Tetapi ketika seiring proses perjalanan ada hal lain yang memang kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Oke, apakah sehingga proses pengadilan sudah membicarakan tidak lagi apa yang dituduhkan di dalam apa yang diperiksa tadi? Apakah wajib pajak boleh bisa membantah bahwa tidak boleh lagi ke pemeriksaan itu atau katakanlah dispute tersebut tidak boleh ke sana. Kita boleh nggak mengajukan hakim ke sana, Pak? Artinya ketika kalau di dalam proses pengadilan pajak, Pak. Makasih, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Mengenai pengadilan pajak, Pak, saya pikir aturannya udah jelas ya, Pak. Itu artinya kan mulai dari Dirjen Pajak sebenarnya akan yang mengajukan ya perkaranya. Kemudian dia mengajukan istilahnya keberatan. Keberatan, Pak. Banding, Pak. Kalau sudah ke pengadilan pajak udah banding. Banding. Maksudnya keberatan atas SKPP lagi. Iya, SKP, Pak. SKPKB. Ya kan? Oke. Nah, jadi memang ya nggak bisa keluar dari situ sebenarnya. Coba saya kurang menguasai bidang hukum acara pajak, Pak. Nah, saya tidak tahu, tapi prinsipnya seharusnya sama, Pak. Harusnya sama gini, maksudnya ya kan masing-masing ada kompetensinya, Pak. Ya, jadi sesuai dengan kompetensinya saja, Pak. Nah, tapi saya tidak tahu apakah di pajak misalkan dia periksa karena melanggar pajak sekian, ya PPh, misalkan katakanlah PPh atau pasal berapa gitu pajak, kemudian ternyata ada pasal yang lain yang sebenarnya harus diperiksa. Nah, ini saya kurang paham, Pak. Kalau untuk pengadilan, mohon maaf saya belum bisa menjawab itu, Pak. Ya. Tapi intinya sih harusnya sama ya, Pak. Tidak di luar itu. Tapi saya nggak tahu kalau perpajakan. Karena kan perpajakannya administrasi, Pak. Ya, benar, Pak. Administrasi sebenarnya. Dan ini pengadilan peradilan semu. Dia kuasi peradilan, jadi dia nggak pengadilan murni, Pak. Sebenarnya ini aturan, karena pengadilan pajak itu bukan di bawah Mahkamah Agung, setahu saya dia adanya di bawah Kemenkyu, gitu ya, atau regulasinya segala macam, ya kan? Nah itu jadi tidak murni pengadilan murni gitu, Pak. Meskipun untuk beracara di situ makanya disyaratkan harus nggak bisa semua lawyer masuk ke situ, harus yang sudah khusus pengacara pajak. Artinya dia ikut brevet A, brevet B, dan pendidikan yang lainnya. Begitu, Pak. Mohon maaf, Pak, saya nggak bisa bahas. Terima kasih, Pak Lona. Thank you, Pak Elvis. Oke. Baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini waktu terjadinya tindak pidana. Apakah pada saat terdakwa melakukan, dia sudah dewasa atau belum? Ya, karena ini berpengaruh. Makanya waktu dan tanggal itu penting. Oh, tanggal sekian, tahun sekian. Nah, pada waktu itu, dia katakanlah melakukan itu pada saat umur masih 16 tahun. Ya, kemudian diproses sekarang dia sudah menjelang 18 tahun, katakanlah begitu. Ya, bagaimana nanti putusannya ini akan dipertimbangkan oleh hakim. Apakah nanti akan dimasukkan ke penjara anak atau ke penjara orang dewasa? Nah, ini kan ini jadi pertimbangan juga. Ataukah menurut pasal 82 tindak pidana di dakwaan sudah daluarsa belum? Jangan-jangan nih udah expire nih. Udah 15 tahun yang lalu perkaranya udah expire, yang sebenarnya menurut pasal 82 udah nggak bisa lagi dituntut. Ya, nah ini harus cek. Nah ini lihatnya dari mana? Ya dari waktu dan tempat kejadian. Waktu kejadiannya kapan? Tempus delictinya. Ya, kapan? Nah ini penting. Makanya ini salah satu syarat unsur tindak pidana sebenarnya. Tempus delicti. Ya, kemudian syarat khusus, misalkan di pasal 363 ya. Lalu dilihat lagi residivis atau bukan. Kalau residivis berarti ada pemberatan, maka dia ada penambahan sepertiga. Nah ini penting. Kenapa? Ini untuk melihat kenapa sih perlu dicantumin waktu kejadian. Ya karena hal berkaitan dengan hal-hal ini. Makanya saya bilang di KUHP mengatur
itu harus cermat betul seorang penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Jangan sampai udah susun bagus-bagus, pasalnya bagus, ternyata perkaranya expire. Ini kan fatal gitu ya, berarti dianggap nggak profesional, nggak dicek dulu berarti sebelum dilimpahkan. Ya, ini jadi alasan eksepsi nih, bisa menganggap bahwa tidak bisa dituntut lagi. Ya, alasan penghapus pidana nih, karena sudah ada luarsa. Ya, nah ini kenapa pentingnya unsur waktu terjadinya tindak pidana. Nah, ini yang tadi saya bilang, bentuk dakwaan. Ada tunggal, alternatif, subsidiar, dan kumulatif. Nah, Bapak Ibu, dakwaan tunggal yang maksudnya di sini adalah hanya satu pasal saja. Sifatnya sederhana, pembuktiannya pun jelas. Ya, jadi satu perbuatan pidana. Ya. Nah, ada mungkin beberapa perbuatan yang dianggap sebagai satu perbuatan menurut pasal 64 KUHP. Ya. Nah, perbuatan berlanjut dianggap sebagai satu perbuatan, gitu ya. Nah, misalkan dia mencuri, tapi mencuri berkali-kali untuk barang yang sama. Misalkan dia kerja di pabrik, ya, pabrik katakanlah pabrik mobil, kemudian dia curi spare partnya satu-satu, bannya dulu, velgnya dulu, ininya dulu, gitu ya. Itu dia bisa dianggap sebagai satu bentuk perbuatan pencurian. Bukan ada, misalkan dia mencuri sampai 100 kali. Selama sebulan dia, katakanlah 1 bulan dia mencuri setiap hari, 30 hari dia curi terus. Berarti 30 tindak pidana? Bukan. Tapi satu, namanya Vorgesetzte Handling, perbuatan berlanjut di dalam hukum pidana dikenal konsepnya. Ya, ini dianggap satu perbuatan. Nah, ini bisa dakwaannya tunggal. Ya. Kalau ini gampang lah Bapak Ibu pahami dakwaan tunggal. Nah, dakwaan alternatif. Beberapa tindak pidana dakwaan saling mengecualikan, saling berkaitan. Nah, menurut Van Bemmelen, apabila jaksa, ya, si penuntut umum nggak mengetahui dengan persis perbuatan mana yang akan terbukti di pengadilan nanti, ya, atau si jaksa ragu peraturan pidana manakah yang pas diterapkan oleh hakim untuk perbuatan didakwakan, maka bisa pakai bentuk dakwaan alternatif. Ya, ciri khasnya adalah pasal dakwaan 340 atau dakwaan 338. Nah, ini alternatif. Boleh pilih yang ini atau boleh yang ini. Alternatif atau. Ada kata ataunya. Misalkan, oh dia ragu nih, apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa ya? Nah, boleh tuh. Menurut KUHP, boleh saja dia bikin bentuk dakwaannya alternatif. Supaya apa? Mencegah jangan sampai nanti lolos si terdakwa ini. Ya. Nah, kemudian ada jaksa belum yakin kualifikasinya. Ya. Apakah misalkan ini masuk penipuan atau penggelapan, pembunuhan, pengeroyokan atau penganiayaan. Nah, ini mirip-mirip aja kan? Nah, kalau dia bentuknya dakwaan alternatif, maka hakim hanya membuktikan satu saja. Cukup satu saja, maka bisa divonis bersalah. Ya, cukup satu saja. Ya, tapi diberikan kelonggaran bagi hakim untuk pilih. Ya, terserah Pak Hakim lah, mana yang cocok dalam pembuktiannya. Kalau dia ragu-ragu kan antara pasal ini atau pasal itu, ya, supaya nggak lolos nanti takutnya. Kenapa? Ya karena hakim kan cuma periksa pasal-pasal yang di dalam surat dakwaan. Di luar itu dia nggak boleh periksa. Ya, makanya dikasih alternatif. Ya. Ada beberapa alternatif boleh, boleh aja, ya. Atau bentuk yang ketiga dakwaan subsidiar. Digunakan sebagai dakwaan pengganti. Misalkan tindak pidana yang dilakukan berakibat menyinggung beberapa ketentuan pidana yang berkaitan. Ya. Nah, ini biasa ancaman pidana yang lebih berat yang ditaruh paling atas. Tadi saya kasih contoh, ada satu kejadian mati, ada orang mati. Nah, dakwaan primernya misalkan 340. Ya. Ya kalau 340 nggak terbukti, ya kita ajukan cadangannya. Nah, cadangannya, subsidiarnya 338 lah. Oh, kalau nggak terbukti lagi, misalkan penganiayaan berat lah kita masukin. Nggak terbukti lagi, penganiayaan ringan lah. Nggak terbukti lagi, ya misalkan pengeroyokan lah atau apalah gitu kan. Supaya apa? Kalau ini nggak terbukti, ada cadangannya didakwa pakai ini. Ini nggak terbukti, ada yang periksa lagi yang ini. Kalau ini nggak terbukti, periksa lagi yang ini. Ya. Tapi kalau misalkan yang diperiksa di primer sudah terbukti, maka subsidiarnya nggak perlu diperiksa. Cukup satu saja. Nah, biasanya yang primer itu yang paling berat ancaman pidananya. Kualifikasinya pun kejahatannya lebih berat. Kayak pembunuhan berencana 340, ya dengan pembunuhan biasa, maka pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer pasti.
Ya, nah, ini contoh ya tadi ya. Apakah pembunuhan berencana primernya 340, subsidiarnya pembunuhan biasa, lebih subsidiar penganiayaan berencana mengakibatkan matinya orang lain 353. Ya, mana nih yang pas? Ya terserah hakim nanti mana yang bisa dibuktikan. Yang lebih pas. Jangan sampai lolos gitu kan si terdakwa. Pemeriksaan dilakukan terhadap dakwaan primer dulu ya. Kalau dakwaan primer tidak terbukti, maka pemeriksaan dakwaan subsidiar. Subsidiar nggak terbukti, diperiksa lagi lebih subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar. Nah, demikian. Ya, tujuannya sama, jangan sampai lolos. Ya, makanya harus cermat betul. Ya, susah bikin dakwaan gitu ya. Nah, sepintas nggak ada bedanya kelihatannya kan sebenarnya dengan alternatif, ya dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar gitu ya. Bedanya adalah kalau dakwaan utama dalam dakwaan subsidiar ini, ya yang primer adalah atau yang utama adalah yang terberat ancaman pidananya. Tapi kalau bentuk dakwaan yang alternatif, dia nggak ada persoalan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, lebih dulu nggak masalah. Karena kedudukannya sama. Mau pasal ini kah atau pasal ini? Karena dipilih salah satu kan. Tapi kalau dakwaan subsidiar, yang paling berat paling atas. Karena kalau ini nggak terbukti, ya yang agak berat dikit lah. Nggak ini nggak terbukti, ya yang agak ringan lah yang kena. Gitu. Kalau nggak terbukti semua ya bebas, vonisnya freisprach. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi diperiksa berdasarkan skala prioritas. Ya, bentuk primer terlebih dahulu. Dakwaan kumulatif. Nah, ini dalam satu perkara, satu dakwaan, ada beberapa tindak pidana yang semuanya dibuktikan. Nah, kalau kumulatif ini semua pasal harus dibuktikan. Kalau salah satu pasal nggak bisa dibuktikan ya repot. Nah, ini biasanya ada di perbarengan. Ya, konsep perbarengan ya. Di pasal 141 KUHP ini menyatakan ini konsep perbarengan dalam hukum pidana material atau ini digabungkan ya, maka dia dibuktikan semua. Contoh, si A mencuri pada hari Senin. Hari Rabu dia merampok ya dengan kekerasan. Ya, hari Minggunya ya kemudian dia melakukan pemerkosaan. Nah, ini kalau ketangkep tiga-tiganya diperiksa di pengadilan. Dakwanya bisa kumulatif. Artinya gimana? Ya pencurian biasanya diperiksa, harus dibuktikan juga. Pencurian dengan kekerasan diperiksa, terus dakwaan pemerkosanya harus diperiksa. Kumulatif kan, gabungan. Semuanya diperiksa. Ya. Nah, ini dakwaan kumulatif. Ya, tujuannya sama, jangan sampai lepas, jangan sampai lolos ini ya. Para terdakwa ini ya, terdakwa. Di dakwaan kumulatif ini, JPU bisa mengajukan kumulatif yang terdiri misalkan ada perbarengan beberapa perkara tindak pidana. Ya. Yang berbarengan itu apa? Yang lebih dari satu apa? Ya perbuatannya. Tapi juga bisa penyertaan. Pelakunya lebih dari satu. Nah, ini kumulatif biasanya. Ya, ada junto pasal 55, ya. Kalau Bapak Ibu pelajari di mata kuliah P3 atau hukum pidana, ya, ada namanya konsep penyertaan, ya, Delneming, ada konsep perbarengan, konkursus atau summon law. Ya. Lalu kemudian, nah ini contoh. Di penyertaan tindak pidana pencurian 362 junto 55, si A perencana, si B bertugas merusak pintu gembok, si C bertugas mengawasi situasi keliling, si D yang ngambil barang. A, B, C, dan D ini didakwakan dalam satu dakwaan. Ya, ini artinya bisa kumulatif nih, ya, dalam satu dakwaan sekaligus. Nah, ini konsep penyertaan, pelakunya lebih dari satu orang. Contoh perbarengan, A, B, C, D, E, F menyerang satu kampung, ada yang membunuh, ada yang memukul, ada yang membakar, ada yang memperkosa. Ya, nah ini bisa kumulatif pasalnya bertiga. Atau pengeroyokan, ya, misalkan dia mengeroyok sekaligus melakukan pembakaran. Nah ini, jadi ada beberapa perbuatan, ya. Nah, ini contoh saja. Nah Bapak Ibu lagi-lagi, kalau dia kumulatif, ya harus diuraikan detail setiap unsur tindak pidana setiap pasal, ya. Waktu dan tempat kejadian juga harus sama. Nah, dalam satu perbuatan terjadi dua tindak pidana atau lebih, ya, sama konsepnya perbarengan, ya. Nah, kalau ini terjadi didakwakan dalam satu pasal, satu dakwaan, maka yang divonis hanya satu hukuman saja. Karena ini menurut teori absorpsi, penyerapan. Dianggap menjatuhkan pidana yang lebih berat, menyerap hukuman yang lebih ringan. Misalkan
Antara pencurian dengan pemerkosaan terjadi dalam satu tindakan. Satu kali mencuri, ternyata temannya lagi nyari-nyari barang, yang ini lagi nyari-nyari orang, diperkosa. Ya, dalam satu tindakan, ya terjadi 2 tindak pidana. Nah, nanti vonis yang terberat yang biasa dipakai. Ya, vonis yang apa? Pemerkosaannya karena lebih berat, di atas 5 tahun, di atas 7 tahun. Ya, dibandingkan pencurian biasa. Nah, perubahan dakwaan. Boleh nggak dakwaan berubah? Boleh. Ya, untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutan. Ya, tapi ini boleh dirubah, tapi sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Ya, at least minimal itu, maksimal itu 7 hari sebelum sidang. Dan harus diberitahukan kepada tersangka atau penasihat hukum. Kenapa? Begitu pelimpahan tadi ya, penyidik, terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat salinan dari surat dakwaan dan pelimpahannya. Ya, jadi kalau dirubah pasti pengadilan harus kasih tahu juga ke mereka. Jangan sampai ntar bilang, loh, kok berubah dakwaannya? Saya terimanya pasalnya sekian, kenapa begitu masuk pengadilan beda pasal? Nah, ini nggak boleh, harus diberitahukan. Ini wajib pasal 144 KUHP. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira gambaran tentang surat dakwaan ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih mau bertanya lagi terkait surat dakwaan. Ya, Pak Sukses. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Lona. Terima kasih, Pak. Saya akan berpikir karena saya latar belakang eksak ya. Ya. Kenapa harus susah-susah kalau bisa mudah ya? Ya, jadi di KUHP materi jelas kalau pencurian maksimum sekian tahun. Ya. Yang pertama. Artinya kalau dibuatkan database jenis-jenis kesalahan yang terjadi di dunia Indonesia lah saya bilang pasti nggak jauh beda, paling tambah-tambah 1. Ya. Nah, kalau dibuatkan suatu formula untuk menentukan suatu hukuman dengan berbagai variabel, termasuk tadi ada perencana, ada temannya, ada macam-macam itu dibuatkan jadi surat. Artinya kepastian hukum untuk keadilan itu sudah ada. Ya. Yang ada saat ini adalah subjektivitas untuk kepastian hukum. Artinya kalau dari paparan Bapak tadi, penjelasan Bapak, kalau yang dituntut didakwa oleh polisi, jaksa itu sebenarnya sudah pasal yang sama, ya. Harusnya hakim itu nggak perlu lagi ada, tinggal memutuskan tok selesai. Tetapi kenyataannya justru dengan adanya hakim mungkin untuk membalans supaya adanya keadilan. Tetapi saya melihat justru ketidakadilan. Karena hakim adalah wakil Tuhan katanya, tidak ada yang bisa ganggu. Sementara dakwaan-dakwaan mungkin bisa berbeda. Ya. Sementara tadi kalau dakwaannya berbeda dari awal tidak bisa dijatuhkan dengan dakwaan lain, kan itu Pak. Jadi saya berpikir kenapa tidak dibikin mudah oleh ahli-ahli hukum, sudah ada database sehingga dia bermain di range Pak. Contoh, ya. Pembunuhan perencanaan dengan kondisi ini umur segala macam jatuhnya semacam sensitivitas hukuman gitu ya. Kira-kira bisa nggak disinkronkan atau dipatronkan antara eksak dengan hukum sehingga kepastian hukum itu ada. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sukses. Jadi gini Pak, di dalam dakwaan itu ya tadi kan makanya bahasanya adalah uraian cermat, jelas dan lengkap. Ya, makanya dituntut profesionalisme dari seorang penuntut umum dalam membuat dakwaan ya harus beginilah, ya tidak boleh asal-asalan, gitu ya. Jadi ya kalau dibuat range tidak bisa Pak, itu akan menjadi ketidakpastian hukum menurut saya. Justru harus pasti seseorang yang dimulai dari penyidikan, saya ditangkap, saya ditahan, tuduhannya apa, pasal apa, ya harus jelas, nggak bisa sembarangan Pak. Karena kalau dibilang range ya, kalau nggak penganiayaan ya kira-kira pembunuhan lah Pak. Ya nggak mungkin lagi gitu kan. Jadi harus dari awal justru pasti Pak. Ada kepastian hukum. Supaya apa? Supaya kejelasan bagi si tersangka nantinya yang nanti terdakwa. Gitu Pak. Jadi kalau dibuat seperti itu kayaknya saya rasa tidak mungkin Pak. Jadi memang dikunci Pak supaya hakim itu tidak kemana-mana Pak. Dalam perdata juga demikian.
Dalam perdata, hakim tidak boleh memutuskan lebih dari yang diminta dari dalam gugatan. Sama, Pak. Nggak boleh. Artinya dia nggak boleh periksa di luar gugatan. Ini demi kepastian hukum juga, Pak. Begitu kan? Ya, memang kesannya kalau Bapak bilang, ya kayaknya bertele-tele ya. Ntar mesti begini lagi, mesti begitu lagi. Kenapa nggak dibuat range aja supaya kira-kira ke cover gitu kan, Pak? Nah, di hukum itu agak sulit begitu, Pak. Jadi makanya dari awal sudah harus dipastikan pasal apa yang dilanggar, dakwaannya apa, buktikan dong di pengadilan kalau betul dia melanggar. Karena beban pembuktian itu ada di tangan penuntut umum, membuktikan bahwa si terdakwa melakukan apa yang didakwakan. Begitu, Pak. Maksud saya begini. Ya, Pak. Secara materi sebenarnya hukuman harus pasti, kan begitu, Pak ya? Ya. Contoh pencuri ayam. Ya, mencuri pasalnya pasal sekian, hukumannya 2 tahun misalnya. Ya. Tetapi kalau karena lapar, memperpaksa daripada mati, ada variabel pengurang. Kalau materialnya tetap, supaya kalau sudah ada database seperti itu, hakim tidak bisa bermain dengan dia tidak pernah terhukum orang sekian. Akhirnya dari 4 tahun turun, ya kalau memang benar dari nurani keilmuannya itu sangat, itu yang kita harapkan. Tapi kalau ada intervensi, nah ini untuk menghilang itu maksud saya Pak, materialnya tetap, pasalnya tetap, tapi penjatuhan hukumnya itu melihat dari data-data yang sudah ada disinkronkan dengan hasil-hasil ahli, misalnya hasil jurisprudensi, sehingga mudah untuk memutuskan suatu perkara tanpa terlalu banyak bumbu-bumbunya untuk menurunkan atau menaikkan. Itu maksud saya, Pak. Makasih. Maksudnya Bapak ini bicara tentang vonisnya ya, Pak? Ya, pasal ke vonisnya. Oke, sudah diatur Pak di KUHP. Kalau kita lihat di sebentar ya. Nanti Bapak saya lupa di pasal ada namanya batas maksimum batas pidana Pak di buku 1. Sebentar ya Pak, saya buka dulu supaya bisa dilihat sama-sama. Oke. Di KUHP Pak, diatur itu di pasal 10 itu kan tentang jenis-jenis pidana. Saya besarkan ya. Nah, di pasal 12 diatur Pak. Ya. Pidana penjara ya adalah sekian. Nah, pidana penjara waktu tertentu ada diatur Pak, namanya straf minima dan straf maksima. Itu range-nya Pak. Minimum 1 hari, maksimum 15 tahun. Tetapi dalam hal tertentu ya boleh lebih 20 tahun untuk kasus-kasus tertentu yang berat. Nah, ini batasnya, range-nya Pak. Tetapi ini kan terlalu general di KUHP ya. Tapi kalau di di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tipikor itu justru lebih dipersempit. Contoh, minimum 4 tahun. Nah, artinya hakim nggak boleh memutuskan di bawah itu. Itu range-nya, maksimum sekian tahun. Ya kalau di KUHP masih general Pak. Yang minimum 1 hari. Bisa nggak pembunuhan divonis 1 hari? Boleh aja. Karena pasal 12 ayat 2 membolehkan. Batas pendeknya. Di setiap pasal diatur maksimumnya. Minimumnya di pasal 12 ayat 2. KUHP, buku 1 KUHP. Nah, tapi ini kan jadi nggak fair. Nah, makanya nanti di KUHP ke depan, Pak, di rancangan KUHP kita, ya ada namanya range juga, Pak. Ya tentunya tidak 1 hari, Pak. Ada lebih di pasal-pasal tertentu ada pemberatan lah, kayak tipikor lah Pak, minimum 4 tahun gitu ya, nggak pernah di bawah 4 tahun. Ya paling rendah itu pasal 3 kalau tidak salah itu 4 tahun. Ya, nah, itu maksudnya begitu ya Pak ya? Yang dimaksud. Ya Pak, makasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak, silakan. boleh berpendapat Pak? Boleh, silakan Pak Elvis. Mengenai tadi interval itu, boleh dibilang interval Pak, antara batas minimum sama maksimum. Justru mungkin Pak Sukses merasa bahwa disitulah permainan itu Pak. Itu yang dimaksud oleh Pak Sukses. Sehingga kesempatan orang berpencak silat di sana akan terbuka lebar. Maksud Pak Sukses, kenapa nggak ditetapkan? Artinya bahwa mencuri ayam tadi plus segala macam ada hanya sedikit pergeseran karena ini dilakukan misalnya mencuri ayamnya 1, yang sono 2, tinggal menambahkan berapa kayak gitu. Jadi kalau interval antara terendah dengan yang tertinggi sangat jauh, di sini kesempatan untuk 4 kali lipat terbuka lebar. Itu mungkin menurut saya yang dimaksud oleh Pak Sukses, sehingga dia menyatakan
bahwa kejadian mencuri ayam itu ada beberapa pasal, ada beberapa variasi. Sehingga ditetapkan aja kalau variasinya ini variasinya ini variasinya ini. Jadi jangan interval itu yang dipermainkan. Terima kasih Pak, itu menurut ya, saya. Betul Pak. Ya, saya ketawa karena istilah Bapak pencak silat Pak. Ya, memang itu kelemahannya Pak. Kelemahannya di situ artinya. Tapi sebenarnya dikunci begini Pak. Jadi dari pasal sekian, misalkanlah katakanlah pencurian lah Pak, 5 tahun ya maksimumnya. Nanti tuntutannya berapa tahun? Dari dakwaan, dari keterangan saksi, dari alat bukti, kira-kira tuntutannya berapa tahun? Misalkan penuntut umum menuntut 4 tahun. Nah, hakim bisa memvonis di range itu. Minimumnya maksimumnya 4 tahun, bisa di bawah itu. Gitu kan? Tapi kalau misalkan penuntut umum menuntutnya maksimum, katakanlah ancamannya paling berat 5 tahun, dia tuntut 5 tahun juga, berarti maksimal, nggak boleh kurang dari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Nah itu range-nya di tuntutan sebenarnya Pak. Kuncinya di tuntutan. Ya memang lah, terlepas dari normatifnya, ya yang tadi Pak Elvis bilang, ya main pencak silatnya di situ Pak. Kadang-kadang ada kong kali kong, ya nuntutnya jangan tinggi-tinggi lah ya, 2 tahun aja lah, supaya vonisnya di bawah itu dikit. Nah, ada juga yang berpendapat kayak gitu, Pak. Ya, itu realita tuh, Pak. Gitu ya. Itu ada yang terjadi juga, gitu ya. Tapi normatifnya ada, ya tetapi ya diakali juga, Pak. Begitu ya, Pak Elvis ya. Saya setuju sama Bapak. Memang range-nya ada, tapi ya demikianlah, Pak. Main pencak silatnya tadi. Ya, oke. Ya, ada Bu Jen. Silakan Bu Jen. Pak, saya mau tanya Pak, kalau seandainya misalnya melanjutin yang tadi kurir ya Pak ya, misalnya kayak kurir narkoba Pak, yang terpidana mati Mary Jane itu Pak ya. Oh iya. Ada satu kurir narkoba Pak, Mary Jane yang sekarang di Jogja ya Pak ya. Ya. Itu yang asal Filipina, dia kurir kan, pembawa tertangkap membawa 2,6 kilo kalau nggak salah. Ya. Satu, untuk cases kayak gitu tuh bagaimana sih treatmentnya? Kita tahu mereka semua kurir atau kita tidak tahu mereka semua kurir ya. Bisa aja mereka bukan kurir gitu ya. Yeah. Is there any way to find out the truth gitu ya? Terus kenapa the person behind tuh nggak pernah ketahuan, itu gimana caranya Pak ya? Terus ketiga, kalau seandainya terpidana mati, yang sekarang dia udah berapa tahun sejak kasus itu kan dari tahun berapa ya waktu ketangkepnya, itu udah lama banget. Udah lama Bu. Dan sampai sekarang belum ada keputusannya, walaupun udah terpidana mati kan, udah dipindahin gitu ya, udah dipersiapkan, dan ternyata ada new leads dari Filipina yang ternyata harus menunda lagi gitu kan. Ada sampai batas jatuh temponya nggak sih? Oh oke, sampai certain years udah nggak bakal udah jadi kadaluarsa, dan maksudnya jadi decide on whatever evidence yang ada gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Jen. Jadi Bu, Bapak Ibu, memang kasus Mary Jane ini agak unik juga, saya juga agak bingung ya. Itulah kenapa orang di aktivis LSM di Indonesia meminta hukuman mati dihapuskan. Karena regulasi di Indonesia ya, itu kalau sampai putusan berkekuatan hukum tetap baru bisa dilaksanakan atau dieksekusi putusannya. Nah, persoalannya waktu Mary Jane mau dieksekusi, ternyata ada putusan di Filipina yang membuktikan bahwa Mary Jane itu korban dari kawannya. Kalau tidak salah begitu ya, yang sempat heboh ya. Sehingga dianggap Mary Jane itu tidak tahu bahwa dia dititipkan barang terlarang. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, makanya kemarin ada permintaan khusus dari pemerintahan Filipina agar Mary Jane itu jangan dieksekusi mati. Karena menunggu proses persidangan itu kalau tidak salah, ya. Nah, tapi saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi yang jelas, Bapak Ibu, inilah kelemahan regulasi tentang pidana mati. Ya, karena bahasanya adalah Bapak Ibu kedengeran ya, soalnya hujan di saya di kampus nih di Cawang. Kedengeran ya? Kedengeran Pak. Jadi saya agak keras soalnya hujan. Oke, jadi normatifnya adalah putusan pidana mati bisa dieksekusi kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, ya. Nah, cuma masalahnya kan Mary Jane sudah inkrah ini, sudah bisa divonis, cuma ada kebijakan khusus sehingga dipending. Nah, tapi sekarang saya juga belum tahu nih kejelasannya seperti apa. Makanya ini yang dikomplain, diprotes oleh aktivis HAM.
Karena merasa mereka yang sudah dipenjara bahkan puluhan, belasan tahun itu menunggu eksekusi mati, itu kan udah vonis tersendiri. Udah menjalani masa pidana menjalani masa pidananya. Jadi kalau misalkan katakanlah divonis mati, dia banding, dia kasasi, dia PK, katakanlah 15 tahun dia ditahan selama menunggu vonis PK-nya, yang jadi apa? Dia udah dipenjara 15 tahun. Kayak kasusnya siapa kemarin? Syukur Muran sama siapa tuh? Yang dari Australia 2 orang. Nah, itu kan demikian. Nah, makanya menurut aktivis HAM, ini udah dipidana dulu. Ngapain lagi pidana mati? Udah bertobat pula. Bukankah ini tujuan pemidanaan? Supaya orang pelaku kejahatan bertobat dan bisa kembali ke masyarakat. Nah, ini kemudian jadi polemik, debatable antara pro HAM dengan aktivis HAM dengan yang pro hukuman mati. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang normanya kita, peraturannya kita yang ada kelemahan dalam pelaksanaan. Makanya di dalam rancangan KUHP sekarang yang sedang digodok ini, yang rencananya kayaknya akan disahkan tahun ini, itu hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok seperti di pasal 10 KUHP, tetapi menjadi pidana alternatif. Artinya boleh dijatuhkan, tapi hakim boleh milih mau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jadi dibolehkan seumur hidup. Dipilih, boleh. Selalu alternatif. Dan itu di saat sekarang di RUU KUHP diancamkan untuk pidana-pidana yang sangat tercela, sangat berat lah, dikatakanlah begitu, sehingga bisa diancamkan pidana mati. Tidak semua pidana diancamkan pidana mati. Nah, kira-kira begitu Bu Jen gambarannya, ya, terkait dengan tapi pidana kalau mati. seandainya benar-benar dia ternyata innocent, gimana ya Pak ya? Ya, itu persoalan hukumnya Bu. Nanti saya nggak tahu mekanismenya, teknisnya bagaimana. Karena kalau misalkan kayak gini, misalkan katakanlah betul sudah ada vonis inkrah dari pengadilan Filipina bahwa dia tidak bersalah, ya pelaku sebenarnya ketahuan gitu ya, ya itu mungkin bisa menjadi novum untuk diajukan PK. Ya, tapi kan sampai kapan gitu ya? Sampai kapan inkrahnya? Kita nggak tahu hukumnya di Filipina sampai kapan mereka inkrah, berapa lama? Kalau di kita pasti lama banget gitu ya. Begitu kan, di banding aja bisa setahun minimal. Di kasasi bisa berapa lama? Di PK bisa berapa lama lagi? Begitu Bu Jen ya, kira-kira bisa menjawab ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Bu Jen. Ya, Pak Ian, silakan. Mungkin terima kasih. Ada case yang terutama Mary Jane ini ya. Ya Pak. Dulu waktu mereka sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan, sekelompok mau dieksekusi mati. Bertiga ya. 2 orang mereka ini tidak dieksekusi, satu ke bangsa kewarganegaraan Prancis dan si Mary Jane. Ya. Jadi buat kita semua bahwa setiap perwakilan negara dan dimanapun memonitor semua orang-orang dihukum mati. Ya, waktu itu request dari Filipina dan Prancis, yang 2 orang ini berhasil delay lah, nggak jadi dieksekusi malam itu kan ya, gitu. Betul. Balik kepada Mary Jane yang dibilang tadi Bu Jen, bahwa saya udah bicara dengan orang ini dan dia udah baik dan orangnya baik kok. Udah bicara sendiri di Yogyakarta. Memang yang pemilik narkoba itu udah ketangkap di Filipina. Dan saat ini memang prosesnya dengan adanya Novum ini, barangkali dia akan kembali ke Filipina untuk menyelesaikan hukumannya yang mungkin bukan hukuman mati lagi. Masalah si Mary Jane ya, jadi ada sedikit udah ada kemajuan lah bahwa dia itu nggak dihukum mati lagi dia. Ya, kalau saya udah pernah langsung bertemu dengan dia. Ya. Kemudian nomor 2 yang tadi soal dibilang udah terpidana supaya ada perubahan. Itu PP 99 kalau Pak Lona tahu kan? Ya Pak. Bahwa koruptor, narapidana narkoba dan teroris tidak ada remisi. Padahal Undang-Undang Nomor 12/95 bahwa remisi itu adalah hak semua warga binaan, kan begitu. Suatu saat saya jumpa sebelum meninggalnya Sultan Batugana, ya. Ya. Apalah arti kami di sini katanya. Kami udah dari dulu belum pernah baca Al-Quran, baca ini semua, kamu udah orang baik-baik, tapi nggak ada gunanya, kan begitu. Dan itu memang menyakitkan sekali. Itu langsung pengakuan dia ke saya. Jadi kita, dan bukan hanya dia, ada lagi orang India, orang Australia bilang
yang sudah melakukan semua, cuman karena PP 99 mengatakan tidak ada remisi buat narkoba dan teroris dan koruptor ini, ya itulah sebenarnya yang sangat janggal. Tapi untung Oktober kemarin PP 99 dicabut ya, dicabut oleh MA. Udah, dan Permen Kepmennya ditantangani Pak Lawli Januari tahun kemarin. Jadi udah ada progres lah di situ. Tapi soal Mary Jane sudah ada novum baru bahwa otak yang menyuruh dia bawa apa itu udah ketangkap di Filipina. Begitu itu ya real Pak, karena saya langsung bertemu dengan dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian sharingnya. Ya, saya baru ingat kalau nggak salah dia nggak boleh minta ditunda hukuman matinya karena dia mau diperiksa sebagai saksi kalau nggak salah di Filipina juga. Kalau tidak salah. Ya. Ya. Itu tapi intervensi negara sangat kuat kalau soal ini Pak. Ya, itu udah G2G Pak, udah harus G2G Pak, nggak mungkin personal. Betul. Okay. Tapi at least kita tahu bahwa setiap negara termasuk Indonesia ada warga negara yang dihukum mati pasti akan bela habis-habisan. Ya. Kita mengerti lah posisinya. Karena masih ingat kan Siti Ajijah dari Malaysia. Ya. Ada yang divonis juga kan Pak? Betul. Udah hukum mati itu. Baik. Terima kasih Pak Ian sharingnya. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk malam ini cukup dulu. Terima kasih untuk diskusi kita. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan bisa masuk ke dalam pemahaman kita, ya. Artinya saya harapkan Bapak Ibu ya nggak usah menghafal lah, paling tidak Bapak Ibu mengerti, ya kan? Dakwaan itu macam mana lah bentuknya gitu kan? Apakah kecuali ujiannya Pak dihafal ya? Enggak juga Pak. Kemarin boleh saya buka buku pilihan ganda. Ya betul Pak. Ya. Nanti uas saya ditambah 10 ya Pak. Mudah-mudahan Bu masing-masing foto-foto. Ya foto yuk Pak. Oh ya silakan. Yo 1, 2, 3. Satu lagi, ada dua layar ya. 1, 2, 3. Ulang lagi dong. Jangan terlambat dong. On cam yang lain. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak. Dulu dalam doa Bapak Ibu sebelum leave. Kita tutup dulu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk diskusi kami pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua. Kiranya juga Tuhan berkenan memberkati kami dalam kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya dan juga di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Weekend ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Jadi